Bab 461, Membunuh Empat Pilar. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Tepat pada saat ini, wajah Yue Zong tetap tenang dalam menghadapi serangan seperti itu. Dengan satu pikiran, portal bawah terbuka di udara, dan paku tulang tajam melesat keluar dari dalam, mengincar kepala Zhang Mensu. Sialan, Zhang Mensu bagaimanapun juga adalah seorang evolver berbasis agility, dan reaksinya gesit. Dia mengangkat tombak, dan langsung menangkis paku tulang yang masuk. Pupil mata Yue Zong menyempit dan dia melemparkan Art of Fear pada Zhang Mensu, dan serangan spirit yang mengerikan menyerang pikiran Zhang Mensu. Tepat saat serangan spirit menyelimuti Zhang Mensu, seberkas cahaya putih bersinar dari tubuhnya, dan dia menertawakan Yue Zong dengan dingin. Serangan spirit. Semua serangan spirit tidak efektif padaku. Anjing Cina, hari ini adalah hari kematianmu. Di tengah tawanya, dia tiba-tiba merasakan gelombang bahaya meningkat di hatinya, dan dia dengan paksa berguling ke satu sisi. Sayangnya, hembusan angin kencang menerpa tubuhnya, saat cakar yang sangat tajam merobek kulit binatang mutasi tipe 3 di tubuhnya, merobek sepotong besar daging dari pinggangnya. Zhang Mensu merasakan tusukan tajam saat dia melihat sumber angin, dan matanya berkilat karena takut dan terkejut. Binatang mutasi tipe 3. Bagaimana mungkin, bisakah mereka dijinakkan? Saat dia masih tertegun, Yue Zong melesat maju seperti anak panah dan menebas dengan ganas ke arah kepala Zhang Mensu. Mata Zhang Mensu berkilat dingin, dan dia mengumpulkan semua energinya dan mendorong rohnya hingga penuh. Bahkan dengan luka-lukanya, dia dengan paksa menggunakan tombaknya untuk menangkis serangan dari Yue Zong. Namun, dari kanan serangan Yue Zong, paku tulang yang tajam melesat keluar seperti meteor dan menembus baju besi Zhang Mensu, masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain, memakunya ke pohon di dekatnya. Zhang Mensu memuntahkan seteguk darah segar, matanya terbuka lebar saat cahaya meredup. Tatapan matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan keengganan, sebelum tubuhnya lemas dan dia meninggal. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, di bawah serangan gabungan Yue Zong, tulang putih, dan petir, dia masih kalah. Melawan kekuatan Zhang Mensu, seluruh asosiasi langit Tiongkok tidak berdaya. Bahkan Chen Yao, yang merupakan seorang evolver sendiri, akan segera ditangani jika terjadi konfrontasi jarak dekat. Karena kekuatannya yang tirani, mereka dengan berani membawa hanya 30 anggota batalion taring serigala dan 200 anggota elit tentara untuk berurusan dengan Chen Yao. Justru karena mereka berasumsi itu akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan Chen Yao dan yang lainnya. Mensu, Ling Luo yang tersisa dari 4 pilar menyaksikan Zhang Mensu ditusuk oleh serangan tulang putih, dan berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Ke-30 anggota batalion taring serigala segera menyerang Yue Zong, karena banyak dari mereka mengaktifkan kemampuan mereka dalam upaya untuk menghancurkan Yue Zong, White Bones, dan Lightning. Tubuh Yue Zong berkelebat, dan langsung melompat ke arah hutan yang menyala-nyala. White Bones menghindari kemampuan yang mengancam itu, pada saat yang sama, menyerang ke arah ke-30 anggota batalion taring serigala itu sendiri. Lightning segera menunjukkan kecepatan Mach 1-nya, dan dalam sekejap, semua kemampuan yang menargetkannya kehilangan sasaran. Hanya dalam sedetik itu, Lightning berhasil mendarat di tengah-tengah ke-30 anggota batalion taring serigala. 3 dari evolver berbasis kekuatan kepalanya terlepas hampir seketika dari tubuh mereka saat mereka jatuh ke tanah, darah segar mengalir. 2 pemanggil yang sedang memanggil tiba-tiba mengalami luka sayatan di dada mereka, mencapai bagian bawah tubuh mereka. Darah dan organ mulai berjatuhan ke tanah dengan bunyi plop yang memuakkan, saat mereka berteriak kesakitan. 4 enhancer yang bersembunyi dan bersiap untuk merapal kutukan juga tidak melarikan diri, karena kepala mereka juga terpisah dari tubuh mereka dalam satu sapuan, dan seluruh susunan mantra menghilang. Petir menyambar di tengah-tengah anggota batalion taring serigala itu dengan kecepatan luar biasa, membuat para prajurit yang malang itu tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum terbunuh. Satu-satunya yang berhasil melihat gerakan petir adalah enhancer berbasis kelincahan yang telah mengaktifkan kemampuan mereka, tetapi bahkan saat itu, mereka hanya bisa melihat bayangannya, dan tidak berdaya untuk menghentikan serangan petir. Seluruh kelompok prajurit batalion taring serigala musnah sepenuhnya. Di sisi lain, tulang putih telah langsung melompat ke tengah-tengah pasukan Vietnam biasa, dan mulai melepaskan pembantaian dan neraka pada para prajurit itu. Kemanapun ia lewat,
duri-duri tulangnya akan melesat keluar dan orang-orang Vietnam yang tangannya dipenuhi darah Tiongkok semuanya dipaku di pohon-pohon yang terbakar di dekatnya. White Bones, Lightning, dan Yue Zong telah menarik perhatian seluruh pasukan Vietnam, dan memanfaatkan kesempatan ini, Gan Tao dan Pan Jin Yong memimpin anggota elit Asosiasi Langit Tiongkok untuk menyerbu dan membantai tentara Vietnam. Di bawah serangan gabungan dari begitu banyak pihak, moral dan semangat juang tentara Vietnam mulai runtuh, karena mereka mulai melarikan diri ke berbagai arah. Mereka adalah anggota elit pasukan, tidak diragukan lagi, tetapi bahkan mereka akan takut mati. Ketika mereka melihat bahwa peluang untuk menang sangat tipis, mereka juga akan berusaha mundur dan hidup untuk melihat hari lain. Sialan, sialan, kok bisa jadi begini? Anjing-anjing Cina sialan. Ling Luo berbalik untuk lari, sambil berbaur dengan prajurit lainnya dan mencoba melarikan diri. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bergegas dan melaporkan kepada Wu Yanhong tentang pertemuan yang mereka alami hari ini. Semua prajurit berlarian, dan mereka tahu bahwa dengan tindakan mereka terhadap orang-orang Cina itu, mereka tidak akan mengharapkan belas kasihan dari musuh. Gan Tao berteriak dengan mata merah, bunuh bajingan-bajingan ini. Bunuh, bunuh. Seluruh asosiasi langit Cina meraung serempak dan mengejar mereka, menebas dan menebas setiap prajurit Vietnam yang melarikan diri. Ada beberapa jiwa pemberani di antara para prajurit yang mundur itu, setelah melihat bahwa tidak ada jalan keluar, mereka berbalik untuk bertarung. Namun, saat mereka berbalik, Yue Zong akan menghabisi mereka, menembak kepala mereka. Dengan perburuan yang intens itu, prajurit Vietnam yang tersisa akan terbunuh satu persatu. Aku tidak akan mati. Aku pasti akan berhasil keluar hidup-hidup. Ling Luo berlari seperti orang gila sambil menggertakkan giginya, mengaktifkan skill Forest Ranger Transformation miliknya, dan berubah menjadi seorang Forest Ranger sambil melompat ke arah pohon. Peng! Ling Luo baru saja bergerak, ketika Yue Zong mengangkat senjatanya dan melepaskan satu tembakan ke tengkoraknya yang langsung menghancurkannya, dan memercikkan otaknya yang masih segar ke pohon di depannya. Anggota lain dari 4 pilar tentara Vietnam juga tereliminasi begitu saja. Tubuh Gan Tao dipenuhi keringat, saat ia berlari ke arah Yue Zong sambil bernapas dengan berat, dan dengan ekspresi penuh hormat, "Bos. Setiap prajurit telah diurus. Apa langkah kita selanjutnya?" Saat ini, semua anggota eselon atas telah berkumpul di sekitar sisi Yue Zong, dan saat mereka menatapnya, mata mereka juga dipenuhi dengan rasa hormat. Pertempuran ini dapat dikatakan telah diputuskan sendiri oleh pria ini dan ahli di sampingnya yang telah menyerbu ke sisi musuh dan menyebabkan keruntuhan yang meluas. Terlebih lagi, pria ini memiliki binatang mutasi tipe 3 di bawah kendalinya. Yue Zong mengamati pemandangan yang dipenuhi banyak mayat Vietnam dan berkata dengan dingin, "Menunggu orang lain bergerak bukanlah gayaku. Gan Tao, kumpulkan pasukan dan ikuti aku." Gan Tao menjadi sangat bersemangat dan menjawab, "Siap, bos." Sama dengan 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 sama dengan. Kota Luochun adalah kota kecil sekitar 30 km jauhnya dari kota Langsan, dan di kota kecil ini, ada 4.000 orang Vietnam yang selamat serta 1 batalion tentara yang ditempatkan di sana. Fakta bahwa kota Luochun telah diberi 1 batalion untuk ditempatkan adalah karena kota itu memiliki sumber daya yang sangat penting, batu bara. Ada berbagai tambang batu bara dengan berbagai ukuran di sini. Di dunia apokaliptik di mana bahan bakar dan minyak langka, batu bara adalah alternatif terbaik berikutnya. Batu bara dapat digunakan untuk menyediakan kehangatan, dan untuk menyalakan listrik. Kota Langsan masih dapat diterangi pada malam hari, menunjukkan bahwa kota Luochun ini memiliki cukup banyak batu bara. Yue Zong berdiri di tanah yang tinggi sambil menatap dingin ke arah kota Luochun. "Aku akan masuk terlebih dahulu. Tunggu sinyalku, dan kalian lanjutkan." Kekuatan Asosiasi Langit Tiongkok masih lemah, dan Yue Zong tidak ingin mengambil risiko menderita korban. Berdasarkan kekuatannya saat ini, jika dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya, menghancurkan 1 batalion bukanlah masalah. Ya, banyak ahli dari Asosiasi Langit Tiongkok menjawab dengan hormat. Mereka telah melihat sendiri kekuatan pria ini. Bahkan tanpa mereka, Yue Zong dan timnya akan cukup untuk memusnahkan 200 tentara Vietnam yang dibawa Zhang Mensu. Dengan pemimpin yang begitu kuat, itu adalah berkah dan kehormatan bagi mereka. "Ayo pergi." Yue Zong kemudian memegang tangan Ming Jiajia saat mereka berjalan menuju ke arah kota Luochun. "Siapa kalian?"
Ada 8 tentara Vietnam yang bertugas jaga di pintu masuk, dan saat melihat Yue Zong dan Ming Jiajia mendekat, 2 dari tentara itu melangkah maju untuk menanyai mereka. Dengan sebuah pikiran, sebuah lubang bawah muncul di udara, dan 7 paku tajam melesat keluar dengan dahsyat, menusuk kepala 7 tentara Vietnam, membunuh mereka dengan segera. Dengan jentikan tangan Yue Zong, pedang gigi hitam yang besar muncul dan ditekan ke leher tentara Vietnam itu. Saat dia berbicara dengan dingin, bawa aku ke kamp tentara. Meskipun Asosiasi Langit Tiongkok tidak memiliki cara untuk melawan tentara Vietnam dan Huyan Hong, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan beberapa informasi. Oleh karena itu, Yue Zong tahu bahwa di dalam kota Luochun, ada 1 batalion yang ditempatkan di sini. Baiklah, aku akan membawamu. Jangan bunuh aku. Mata tentara Vietnam itu bersinar dengan sedikit ketakutan saat dia berbicara. Ming Jiajia memberikan terjemahannya kepada Yue Zong. Pergi, Yue Zong membentak dengan dingin, dan pedang gigi hitam di tangannya menghilang. Namun, White Bones telah melangkah keluar dari alam baka dan berdiri di belakang prajurit Vietnam itu, duri tulang yang tajam menekan jantungnya. Di bawah ancaman itu, prajurit Vietnam itu memimpin mereka di sepanjang jalan kota. Ketika prajurit itu tiba di kamp tentara, matanya bersinar dengan kilatan aneh, saat dia tiba-tiba berteriak, ada musuh. Semua orang, anjing Cina itu telah berhasil masuk. Sungguh heroik, seru Yue Zong dengan dingin. White Bones menjulurkan duri tulangnya, dan langsung menusuk jantung prajurit Vietnam itu. Prajurit itu menyeringai puas, sebelum jatuh terduduk. Pada saat ini, banyak sekali prajurit Vietnam yang mengepung tempat itu. Tentara Vietnam melihat Yue Zong langsung mengeksekusi teman mereka, dan mereka langsung menjadi marah saat mereka menembaki dia. Dengan pikiran, Yue Zong memanggil ular jiao hijau tipe 2 sepanjang 10 meter dan muncul dari udara tipis. Begitu muncul, ia membuka rahangnya yang besar dan menyemburkan kabut tebal gas beracun. Ketika gas beracun hijau itu bergerak melalui kamp, 8 tentara Vietnam yang bersentuhan dengannya mulai larut dengan cepat, berubah menjadi genangan daging dan darah di tanah, tetapi tidak sebelum menjerit dengan jeritan yang menegangkan. Peluru yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi api di ular jiao hijau, tetapi kami dibelokkan. Peluru senapan biasa tidak memiliki cara untuk melukai binatang mutasi tipe 2 dengan pertahanan yang kuat. Ming Jiajia menunjuk ke arah tentara Vietnam, saat 5 serigala bayangan tipe 2 menerkam keluar dari bayang-bayang dan menerjang mereka, merobek tenggorokan mereka. White Bones menerjang gempuran peluru saat menerobos kerumunan manusia dalam 3 detik, bilah-bilah tulangnya menari-nari, menusuk banyak prajurit Vietnam di kepala mereka. Yue Zong memegang peluncur granat dengan 1 tangan, dan senapan mesin ringan tipe 05 di tangan lainnya saat ia mengikuti di belakang Green Jiao Snake, dan mereka menuju lebih jauh ke dalam kamp. Setiap prajurit Vietnam yang melangkah keluar untuk menghadapi Green Jiao Snake akan terkorosi hampir seketika, atau bertemu dengan paku tulang di kepala mereka. Tidak ada yang punya cara untuk melawan serangan dari tim Yue Zong. Seorang penembak jitu elit bergegas untuk naik ke atas lokasi konstruksi, saat ia mengeluarkan penembak jitu Bartlett dan membidik Yue Zong. Ia adalah salah satu dari 10 penembak jitu teratas di bawah Huyan Hong, dan sering bersembunyi untuk menghadapi ahli yang ikut campur. Ia bahkan pernah berurusan dengan Enhancer di atas level 40 sebelumnya. Di dunia pasca apokaliptik ini, penembak jitu adalah ahli yang menakutkan. Ada banyak ahli yang bisa memiliki level peningkatan yang lebih tinggi daripada penembak jitu, tetapi mereka masih akan bergantung pada satu tembakan dari penembak jitu manapun. Penembak jitu itu dengan paksa menekan niat membunuhnya, saat dia membidik Yue Zong, menenangkan napasnya, dan menarik pelatuknya. Sebuah peluru penembus baju besi dari ahli pemburu Enhancer mengalir melalui udara menuju kepala Yue Zong. Tepat saat kepala Yue Zong hendak ditembak, lonceng spiritual perunggu melayang keluar, dan melepaskan lapisan penghalang hijau, bertahan melawan serangan itu. Yue Zong dengan cepat berbalik dan mengunci penembak jitu di atas lokasi konstruksi, dan dia segera mengangkat tangan kanannya dan menembaki lokasi itu. Mengikuti suara tembakan, kepala penembak jitu itu hancur berkeping-keping. Anjing Cina, kau pantas mati. Tepat pada saat ini, diikuti oleh beberapa raungan marah, bumi terbelah, saat sejumlah paku tajam menjulang dari tanah menuju Yue Zong dan Ming Jiajia. Yue Zong mencengkeram Ming Jiajia dan menghindar ke satu sisi, dengan bantuan persepsi bahaya miliknya. Paku tajam yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya, tetapi tidak benar-benar melukainya.
Tiba-tiba, jendela kaca sebuah rumah di dekatnya pecah, dan dua enhancer tipe agility menyerbu keluar, memiliki kecepatan S2, menghunus belati saat mereka menuju Yue Zong. Mata Yue Zong menyipit, tangan kanannya bergerak kabur saat dia melepaskan tembakan ke enhancer di sebelah kanan, sebelum beralih ke enhancer kiri dalam hitungan milidetik. Setelah tembakan yang hampir berurutan, dua enhancer itu mendapati diri mereka hancur berkeping-keping, darah segar mengalir kemana-mana. Ini adalah kecepatan Yue Zong saat ini, 18 kali lipat dari manusia normal, dan jika dia melepaskannya sepenuhnya, dia dapat dengan mudah melakukan banyak hal dalam satu detik. Dua enhancer lain dari tentara Vietnam berlari menuju dua bangunan, tetapi sebelum mereka bahkan bisa bertindak, Yue Zong telah melepaskan dua tembakan lagi, mengakhiri hidup mereka sebelum waktunya. Empat tentara lain yang bersembunyi di dalam gang kecil ingin melompat keluar untuk menyerang Yue Zong, ketika mereka tiba-tiba diserang oleh 4 Shadow Wolves tipe 2, tenggorokan mereka digigit. Di tempat lain, White Bones berkelebat, ketika paku-paku yang keluar dari tubuhnya terus memaku banyak tentara ke dinding. Itu melambaikan kapaknya yang besar, mengiris setiap prajurit malang yang datang di jalannya menjadi dua. Di Angkatan Darat Kekaisaran Vietnam Raya, setiap pangkalan akan memiliki tim ahli elit yang terdiri dari enhancer. Semua enhancer ini memiliki konstitusi dan fisik yang lebih baik daripada tentara biasa, dan dengan pelatihan yang paling ketat, mereka akan menjadi pasukan khusus atau pasukan penyerang terbaik. Di dalam kota Luochun ini, ada seorang komandan yang memimpin tim elit enhancer yang disebut Wu Chen Yi, dan saat dia menyaksikan Yue Zong membantai bawahannya seperti ayam dan anjing, seluruh tubuhnya gemetar karena marah saat dia mengutuk, "Anjing Cina sialan. Binatang sialan." Wakil Komandan Wu Chen Yi, Yang Ziking memiliki ekspresi cemas saat dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Saudara-saudara kita dibantai oleh orang itu." Wu Chen Yi meludah dengan dingin, "Apakah saudara-saudara sudah berkumpul?" Yang Ziking menjawab, "Mereka sudah berkumpul. Menunggu perintahmu." Mata Wu Chen Yi bersinar dengan tatapan tegas saat dia berkata, "Kalau begitu ikuti aku." Untuk Kekaisaran Vietnam yang agung, terlepas dari harga yang kita bayar, kita harus membunuh anjing Cina itu. Ini semua akan menjadi untuk kemuliaan Kekaisaran Vietnam. Mata Yang Ziking juga menyala dengan tatapan panas saat dia memberi hormat kepada Wu Chen Yi, semuanya akan menjadi untuk Kekaisaran Vietnam yang agung. Wu Yanhong memimpin tentara Kekaisaran Vietnam Raya demi kejayaan Vietnam, dan menjadi negara terkuat di dunia. Dengan ambisi yang tinggi itu, banyak sekali orang Vietnam yang bersemangat dan berdarah panas bersedia membungkuk ke belakang dan menumpahkan darah untuk mencapai tujuan itu. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Wu Yanhong adalah seorang rasis terhadap orang Tiongkok, dan ingin memperbudak mereka semua, memperlakukan mereka sebagai batu loncatan menuju kebesaran. Bagi orang Tiongkok, dia adalah seorang pembantai, iblis. Namun, bagi orang Vietnam, Wu Yanhong adalah pahlawan mereka. Itu seperti penjahat perang Jepang di kuil Yasukuni. Bagi orang Tiongkok, para penjahat perang itu adalah tukang jagal yang telah melakukan tindakan mengerikan. Namun, bagi orang Jepang, mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk mengabdi kepada negara mereka. Dengan keputusan tegas Wu Chen Yi yang dibuat, 40 enhancer yang berada di atas level 20 mengikuti dari dekat di belakangnya, saat mereka berjalan menuju Yue Zong dan timnya. Sementara sebagian besar enhancer yang berada di atas level 30 direkrut ke dalam batalion Taring Serigala, ada sebagian besar ahli yang berada di atas level 20 juga. Mereka ditugaskan ke berbagai kamp. Sudah waktunya, Yue Zong dengan santai menembak prajurit lain dari jarak dekat, sebelum mengeluarkan pistol suarnya untuk menembak ke langit. Itu sinyalnya, "Saudara-saudara, mari kita serang." Gan Tao, yang bersembunyi bersama anak buahnya di sekitar kota Luochun, mulai berteriak, matanya bersinar dengan tatapan haus darah. Setelah berbicara, Gao Tao segera melompat maju dan menyerbu ke arah kota Luochun. Mengikuti dari dekat adalah 500 anggota Asosiasi Langit Tiongkok yang memegang senapan, mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan amarah saat mereka menyerbu ke arah kota Luochun. Ada banyak wanita dan anak-anak di antara kelompok besar ini, tetapi setiap orang dari mereka memiliki pandangan yang sama di mata mereka. Di negeri asing ini, pasukan Yue Zong sangat kurang, oleh karena itu terlepas dari usia atau jenis kelamin, dia telah mengelompokkan mereka bersama untuk berlatih, untuk lebih mendorong mereka. Jika dikerahkan, bahkan jika mereka mati,
mereka akan ikut bersama musuh-musuh mereka. Para penyintas Tiongkok ini sebagian besar terbentuk dari orang-orang yang diselamatkan oleh Chen Yao dan Yue Zong dari tangan orang-orang Vietnam. Mereka telah banyak menderita di bawah perlakuan orang-orang Vietnam, dan sekarang, terlepas dari jenis kelamin atau usia mereka, mereka telah dilatih untuk mengikuti perintah tanpa bertanya. Di dunia baru ini, tanpa kekuatan, yang lemah hanya akan diganggu. Di bawah pimpinan Gan Tao, 500 anggota Asosiasi Langit Tiongkok membunuh jalan mereka menuju kota Luochun. Karena serangan cepat Yue Zong, para prajurit Asosiasi Langit Tiongkok tidak menemui banyak perlawanan saat mereka menyerbu masuk. Di dalam kota Luochun, meskipun mereka diserang secara tiba-tiba, orang-orang Vietnam yang pemberani mulai bangkit dan melawan Gan Tao dan pasukannya dengan senjata apapun yang bisa mereka dapatkan. Banyak wanita dan anak-anak juga mengangkat senjata untuk melawan Gan Tao dan anak buahnya. Di dalam kota Luochun, semua orang Vietnam tahu bahwa mereka sudah berselisih dengan orang Tiongkok, dan kedua belah pihak tidak akan berhenti sampai pihak lain mati, dan karenanya, hampir semua orang mulai terlibat dalam pertempuran. Namun, senjata jarak dekat dan busur tidak dapat dibandingkan dengan senapan dan senjata api, dan orang-orang Vietnam yang bergegas untuk menyerang langsung ditembak mati. Sekelompok orang Vietnam tergeletak di atas darah mereka sendiri sambil mengerang dan merintih. Dalam baku tembak berikutnya, lebih dari 400 orang Vietnam jatuh dan menjerit kesakitan. Keberanian dan keberanian yang mendorong mereka untuk mati bersama rekan-rekan mereka mulai surut bersama dengan nyawa mereka. Mayoritas orang Vietnam mulai kehilangan kemauan dan semangat bertarung mereka, dan mencoba melarikan diri. Serang, hancurkan tentara Vietnam, kemenangan adalah milik kita. Gan Tao menembak mati seorang wanita Vietnam yang berlari ke arahnya sambil berteriak keras. Meskipun kelompok penyintas Vietnam ini memiliki keberanian, kecakapan tempur mereka sangat kurang. Menghadapi Gan Tao dan yang lainnya hanya akan berarti kematian. Hanya batalion prajurit yang akan dianggap sebagai ancaman, dan jika Gan Tao dan yang lainnya dapat menghadapi batalion itu, tidak akan ada seorang pun di kota Luochun yang dapat mengancam mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Para prajurit dari Asosiasi Langit Tiongkok semuanya diliputi oleh nafsu membunuh saat mereka berteriak dan mengikuti Gan Tao menuju kamp. Di arah kamp, Yue Zong telah membunuh sekelompok prajurit Vietnam lainnya, ketika Wu Chen Yi muncul di depannya bersama dengan 40 anggota pasukan ahli yang tersisa. Demi kemuliaan Kekaisaran Vietnam, semuanya, serang, bunuh dia. Wu Chen Yi menatap Yue Zong dan berteriak. 40 ahli level 20 ke atas melepaskan kemampuan mereka sekaligus, menembakkannya ke Yue Zong dari segala arah. Di antara para enhancer itu, 90% dari mereka adalah tipe kekuatan atau tipe kelincahan, sementara 10% orang lainnya memiliki keterampilan level 3 khusus, 30 dari mereka yang berbasis kekuatan atau kelincahan lebih kuat dari kebanyakan orang biasa, dan mereka semua memegang beberapa senjata saat mereka menyerang Yue Zong. Sekelompok orang bodoh, Yue Zong melihat ketika 40 ahli datang menyerangnya, dan dia tertawa dingin, membalikkan tangannya, dan senapan mesin berat 12,7 mm muncul di tangannya. Yue Zong memegang senapan mesin berat dan menembaki 40 enhancer dengan liar. Peluru 12,7 mm menghujani 40 enhancer itu seperti hujan deras. Seorang enhancer berbasis agility langsung dihantam dengan 12,7 mm, dan seluruh tubuhnya terkoyak di pinggang. Seorang enhancer berbasis strength baru saja melesat maju, ketika salah satu peluru menembus lehernya, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Seorang enhancer berbasis spirit berhasil memunculkan psychic barrier, yang menangkis sejumlah peluru. Ketika wajahnya mulai berubah bentuk, penghalang itu hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah segar, sebelum tubuhnya dipenuhi lebih banyak peluru. Yue Zong memiliki strength 7 kali lipat dari orang normal, dan hentakan dari senjata itu lalai baginya. Senjata itu mampu menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, karena mengancam akan menelan nyawa 40 enhancer itu. Hanya dalam sekejap mata, 15 enhancer hancur oleh garis tembakan. Enhancer yang tersisa yang berhasil bereaksi lebih cepat bersembunyi, tidak berani mengungkapkan posisi mereka. 15 rekan mereka telah dihabisi seketika oleh Yue Zong, menyebabkan mereka dipenuhi rasa takut padanya. Mata Wu Chen Yi memerah saat dia mengumpat keras, sialan. Bagaimana dia bisa begitu pandai menggunakan senjata? Kebanyakan enhancer tingkat tinggi akan fokus pada kemampuan mereka sendiri,
dan tidak terlalu mementingkan penggunaan senjata modern. Namun, Yue Zong berbeda, dia tidak hanya menekankan pelatihan pengendalian senjatanya, dia tidak mengabaikan penelitian persenjataan modern dan canggih. Bagaimanapun, berbagai keterampilan juga merupakan sarana untuk membunuh. Kekuatan bola api tidak akan dapat dibandingkan dengan kekuatan destruktif roket. Lebih jauh lagi, penggunaan keterampilan menghabiskan stamina dan semangat di medan perang, itu adalah sisi buruk dari kemampuan. 25 Enhancer yang tersisa bersembunyi di balik penutup mereka, ketika tiba-tiba 5 serigala bayangan menerkam keluar dari bayang-bayang dan menemukan target mereka, mencabik-cabik leher mereka. Di sisi lain, White Bones tiba-tiba muncul entah dari mana, berputar-putar dengan bilah tulangnya, menusuk kepala seorang Enhancer. Orang-orang ini benar-benar merepotkan. Yue Zong menatap Enhancer Vietnam itu sambil mengerutkan kening. Jika para prajurit ini harus berhadapan dengannya dalam pertempuran tatap muka, dia memiliki keyakinan untuk menghadapi mereka dengan cepat. Namun, jika mereka terus bersembunyi di balik perlindungan, sangat membuat frustrasi harus berhadapan dengan mereka. Jika orang-orang ini tidak ditangani dengan bersih, menghancurkan komando juga akan lebih sulit. Yue Zong mengamati tentara Vietnam yang bersembunyi di balik perlindungan, dan senapan mesin berat di tangannya menghilang, sebelum dia mengeluarkan 2 senapan mesin ringan, 05 dan menyerang ke depan. Hanya dalam 5 detik, Yue Zong mengabaikan berbagai ahli Vietnam yang bersembunyi di balik perlindungan, saat dia menyerang keluar dari area tersebut dan berjalan menuju pos komando. Sialan, dia bermaksud menghancurkan pos komando kita. Hati Wu Chenyi menjadi dingin, dan segera berteriak, anjing Cina itu ingin menghancurkan pusat komando kita. Hentikan dia, jika pos komando Vietnam dihancurkan, seluruh kota akan kehilangan pemimpin, dan bagi kota kecil ini, itu setara dengan kehancurannya. Di bawah perintah Wu Chenyi, para ahli Vietnam tidak punya pilihan selain keluar dari perlindungan, dan menyerang Yue Zong. Di antara mereka, ada banyak yang berpengalaman dalam penggunaan belati dan bilah, dan dibandingkan dengan senjata, mereka menaruh kepercayaan pada senjata pilihan mereka. Ada beberapa orang lain yang masih mengangkat senjata mereka dan menembaki Yue Zong terus-menerus, namun, itu tidak efektif karena peluru hanya memantul dari aura hijau perlindungan yang mengelilingi Yue Zong. Pertahanan lonceng spiritual perunggu efektif terhadap peluru normal, jika seseorang ingin menembus pertahanan, itu akan membutuhkan setidaknya 100.000 peluru. Yue Zong melihat para prajurit keluar dari tempat persembunyian mereka dan berbalik, 2 senapan mesin ringan, 05 di tangannya melepaskan tembakan. Di bawah hujan peluru, para prajurit semua tertembak dan mulai mengerang kesakitan. Kulit binatang mutasi tingkat tinggi adalah harta benda yang berharga di Vietnam, dan hanya pasukan elit di bawah Huyan Hong yang bisa memperlengkapinya. Selain itu, hanya komandan atau prajurit yang telah berkontribusi besar pada tujuan dan mengumpulkan pahala yang akan mendapatkan kesempatan untuk mengenakan kulit seperti itu. Sial, anjing Cina sialan. Wu Chenyi menyaksikan Yue Zong dengan mudah memusnahkan pasukannya, dan dia tidak bisa mentolerirnya lagi saat matanya berubah merah, dan dia mengaktifkan kemampuannya manipulasi elektromagnetik saat baut listrik melintas di tangan kanannya, dan dia melemparkannya ke arah Yue Zong seperti bom, bersama dengan segenggam bantalan bola. Kemampuan manipulasi elektromagnetik Wu Chenyi telah dinaikkan ke level 3, dan di bawah efek yang kuat, bantalan bola dapat menunjukkan kekuatan yang mengerikan yang mirip dengan meriam. Satu bantalan bola bahkan dapat menghancurkan kendaraan lapis baja. Ketika Wu Chenyi baru saja muncul, Yue Zong merasakan ancaman darinya, dan dalam sekejap, dia menghilang di balik perlindungan seperti hantu. Bantalan bola yang diisi oleh manipulasi elektromagnetik meledak saat mengenai dinding di belakang Yue Zong, menyebabkan beberapa lubang seukuran kepalan tangan. Tepat pada saat ini, seekor serigala bayangan melompat keluar dari belakang Wu Chenyi, menerjang untuk menggigit lehernya. Pei, trik remeh seperti itu tidak berguna melawanku. Wu Chenyi mendengus dingin, saat kilatan dingin melintas di matanya, dan tubuhnya tampak terisi oleh listrik, menyelimuti dirinya sendiri. Serigala bayangan yang berada di dekat tubuhnya langsung tersengat listrik oleh tegangan tinggi, saat mulai berasap, sebelum menghilang dari dunia. Serigala bayangan tipe 2 sangat licik dalam gerakannya, dan sulit untuk dilawan. Tanpa perlindungan yang memadai, Wu Chenyi mungkin sudah menemui ajalnya. Namun, karena dia sudah tahu tentang bahaya sebelumnya setelah menyaksikannya,
dia telah mempersiapkan diri, dan sekarang, serigala bayangan tipe 2 tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Wu Chenyi melihat ke arah tempat Yue Zong bersembunyi dan mendesak, anjing Cina. Kau masih akan memiliki kesempatan jika kau menyerah sekarang. Selama kau menyerah, kita tidak akan mengejar masa lalu. Selanjutnya, aku akan meminta Wu Yanhong untuk memaafkanmu, dan mengizinkanmu bergabung dengan tentara Vietnam kami, menjadi anggota terhormat dari ras kami. Pada saat itu, emas, wanita, dan kekuasaan, apapun yang kau inginkan, kau akan mendapatkannya. Ini adalah Vietnam, hanya kau sendiri tidak akan menyebabkan gelombang besar di sini. Bahkan jika kau mencoba bertahan sampai akhir, hanya kematian yang menunggu. Bergabunglah dengan kami, dan jadilah bagian dari Vietnam kami, hanya dengan begitu, kau akan mendapatkan kesempatan untuk hidup. Wu Chenyi bisa mencium bahaya dari Yue Zong. Ini adalah jenis bahaya yang sama yang bisa ia rasakan dari Wu Yanhong. Wu Yanhong secara pribadi telah membangkitkan kekaisaran Vietnam Raya. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, setiap musuh yang menentangnya menjadi tulang belulang. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin dan berat. Awalnya, ketika Wu Chenyi bertukar beberapa pukulan dengan Wu Yanhong. Untuk latihan, ia hampir terbunuh secara nyata. Oleh karena itu, Wu Chenyi menjadi seperti anjing piaraan, dan hanya berusaha untuk berjuang demi kejayaan Vietnam. Kali ini, Wu Chenyi merasakan jenis bahaya yang sama dipancarkan dari orang lain selain Wu Yanhong. Jawabanku adalah, untuk membunuh kalian semua. Yue Zong tertawa dingin dan mengeluarkan senapan mesin beratnya, melompat keluar dari balik perlindungan dan bermaksud untuk menembak Wu Chenyi. Peluru tidak berguna melawanku. Wu Chenyi melihat rentetan peluru yang padat dan tertawa dingin, melambaikan tangannya, saat penghalang aneh yang terbuat dari listrik muncul di depannya. Menghadapi lapisan listrik itu, bahkan meriam akan diblokir, atau dibelokkan, selama itu tidak meledak. Peluru yang tak terhitung jumlahnya dihentikan oleh perisai, sebelum terbang kembali ke arah Yue Zong di saat berikutnya. Peluru yang sama itu ditembakkan ke arah Yue Zong sebelum dibelokkan oleh penghalang hijau Yue Zong sendiri yang dibuat oleh lonceng spiritual perunggu. Wu Chenyi memasang ekspresi puas, tetapi pada saat berikutnya, perasaan bahaya muncul di hatinya, saat ia buru-buru berguling ke kanan. Sebuah paku tulang tajam menusuk tempat Wu Chenyi baru saja berada sesaat sebelumnya, saat dua paku tulang tajam lainnya terus melesat ke arah tubuh Wu Chenyi yang menghindar, memakukannya ke tanah. White Bones mengikutinya dengan ayunan ganas pada kapak besarnya saat ia melompat keluar jendela seperti iblis, berayun ke bawah di kepala Wu Chenyi, membelahnya menjadi dua. Kapten, Yang Ziking mengeluarkan lolongan sedih, saat kedua tangannya menamparkan tanah, dan sejumlah tanaman merambat menjulur dengan cepat ke arah White Bones. Mata White Bones bersinar, saat ia menunjuk ke arah Yang Ziking, dan paku tulang tajam melesat keluar dengan cepat dari jarinya. Tulang itu menusuk salah satu tanaman merambat, dan menembus kepala Yang Ziking. Yang Ziking memuntahkan seteguk darah segar, matanya meredup, sebelum menjadi mayat tak bernyawa. Tanaman merambat itu mulai menghilang. Setelah White Bones berhadapan dengan komandan batalion elit, ia terus mencari ahli lainnya, membantai mereka satu persatu. Ah, selamatkan aku. Wu Chenyi dan Yang Ziking telah tewas, dan sisa batalion ahli mulai kehilangan semangat juang mereka, saat mereka mencoba melarikan diri ke berbagai arah. White Bones mengejar mereka dengan gigih, seperti dewa kematian yang tidak akan berhenti merenggut nyawa mereka. Yue Zong sendiri menggendong Ning Jia saat ia berjalan menuju pusat komando. Hong, Hong, mengikuti suara beberapa roket, ular piton hijau akhirnya diledakkan berkeping-keping oleh tentara Vietnam yang menjeratnya, sebelum perlahan-lahan menghilang menjadi cahaya. Apakah ular piton hijau akhirnya terbunuh? Seperti yang diharapkan, kekuatan pasukan benar-benar mengerikan. Aku harus segera menghancurkan pusat komando mereka. Yue Zong melihat ular piton hijau menghilang dan berpikir dalam hati. Pertahanan binatang mutan yang besar itu benar-benar mengerikan, tetapi gerakan mereka relatif lambat. Selama daya tembak yang cukup dapat digunakan, binatang mutasi tipe 2 dapat dikalahkan oleh pasukan yang cukup besar. Bahkan jika itu adalah binatang mutasi tipe 3, dengan persenjataan modern dan waktu yang cukup, mereka juga dapat dihancurkan. Bunuh dia. Yue Zong baru saja berlari selama 5 detik ketika satu kompi tentara muncul di depannya untuk menghentikannya, saat mereka mulai menembaki dengan segera. Petugas pusat komando kota Luochun juga cerdas,
saat dia tahu ada seorang ahli yang telah menyusup, dia segera mengerahkan satu kompi tentara untuk memastikan keselamatannya sendiri. Tubuh Yue Zong melesat maju seperti seberkas cahaya dan menerobos garis pertahanan. Melambaikan kedua tangannya, dua tornado api iblis yang mengerikan mulai terbentuk, mengancam akan menyelimuti segalanya saat bergerak menuju para prajurit. Hong, Hong, di tengah kobaran api dari dua tornado yang berapi-api itu, semua granat dan roket langsung terbakar dan meledak, dan ledakan yang dihasilkan merenggut nyawa dari 30 plus prajurit yang hadir. Dengan perlindungan dari tornado yang berapi-api, Yue Zong melanjutkan langkahnya. Dalam hitungan detik, dia tiba di depan pusat komando. Yue Zong kemudian mulai membuka pintu, dan seketika ekspresinya berubah sebelum dia melesat mundur dengan tergesa-gesa. Hong, setelah ledakan hebat yang mengguncang bumi, seluruh pusat komando diselimuti oleh kobaran api yang besar, dengan kobaran api yang mengerikan menyebar ke segala arah. Para prajurit Vietnam telah memasang jebakan dalam upaya untuk menjatuhkan Yue Zong. Anjing Cina yang bodoh, dasar biadab, di dunia ini, hanya mereka yang cerdas yang benar-benar berkuasa. Komandan kota Luochun, Wu Ji melihat dari jauh saat api membakar Yue Zong, tertawa dingin. Salah satu perwira intelijen segera melangkah maju untuk menjilat, ini semua mungkin karena rencana komandan yang luar biasa. Dari seluruh kekaisaran Vietnam Raya, selain Wu Yanhong, Anda adalah yang paling cerdas. Wu Ji tertawa puas, kaisar adalah orang yang cerdas dan terampil, dia melampaui kita manusia biasa. Saya secara alami tidak layak. Tapi ya, orang lain tidak berharga bagi saya. Tepat saat mereka berdua melanjutkan olok-olok mereka, debu menyebar dan siluet hijau melesat ke arah mereka. Komandan, dia tidak mati, dia masih hidup. Melihat siluet hijau menerjang ke arah mereka dari debu yang belum mengendap, sejumlah prajurit di samping Wu Ji segera menjadi pucat, dan mencoba melarikan diri ke berbagai arah. Mereka bahkan telah meninggalkan komandan mereka. Wajah Wu Ji jatuh saat dia berbalik dan mencoba melarikan diri juga. Kecepatan Yue Zong memang menakutkan, dan hanya dalam 2 detik, dia telah mencapai Wu Ji. Dia mengayunkan pedangnya dengan santai, dan menebas seorang prajurit Vietnam yang menghalangi jalan di Tuain. Saat Yue Zong menghindari ledakan itu, hanya sedikit kekuatan dari gelombang kejut yang memengaruhi pertahanan lonceng spiritual perunggu. Itu benar-benar melemahkan pertahanan, tetapi gagal melukai Yue Zong sedikit pun. Jika bukan karena perlindungan lonceng spiritual perunggu, Yue Zong akan sangat menderita akibat ledakan itu. Wu Ji melihat bawahannya terpotong menjadi 2, dan kakinya langsung menyerah saat dia merangkak di tanah. Memohon, saya Komandan Batalion ke-14 Wu Ji dari Tentara Kekaisaran Vietnam Raya. Saya menyerah. Tolong ampuni nyawa saya. Pedang Yue Zong berhenti di leher, sebelum memenggal kepala Wu Ji. Wu Ji segera menatap Yue Zong dan matanya berkilat ketakutan. Ya. Ya, Tuan, biarkan saya mengeluarkan walkie-talkie saya. Saya akan memberi tahu mereka untuk segera menyerah. Yue Zong menjawab dengan dingin, baiklah. Mata Wu Ji kemudian berkilat dengan tatapan licik, saat ia meraih granat dan memperlihatkan senyum muram, menarik pin itu dengan kuat, hidup Kekaisaran Vietnam yang agung. Yue Zong segera menendang Wu Ji dengan marah, membuatnya terlempar mundur puluhan meter. Dengan suara hong, Wu Ji hancur berkeping-keping, dengan pecahan peluru yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar ke segala arah. Meskipun Wu Ji ini suka mendengar kata-kata yang menjilat, tetapi di saat-saat genting, ia benar-benar tegas dan kejam, dan bersedia mengorbankan hidupnya untuk negaranya. Yue Zong melihat kekacauan yang dialami Wu Ji, dan berpikir dalam hati, para ekstremis ini benar-benar sulit dihadapi. Para rasis ekstrim itu kejam dan sadis terhadap musuh-musuh mereka, tetapi pada saat yang sama, demi cita-cita dan ambisi mereka, mereka bisa bersikap sama kerasnya terhadap diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka sulit dihadapi. Wu Yanhong dapat mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat karena ia memiliki begitu banyak ekstremis yang mendukung ambisi dan cita-citanya. Kedua belah pihak saling mengandalkan untuk tumbuh dan berkembang. Jika Wu Yanhong sendiri bukan seorang ekstremis, dia akan merasa sulit untuk mendapatkan bawahan yang setia. Bunuh dia, bunuh anjing Cina itu. Kita tidak bisa membiarkannya kembali hidup-hidup. Kematian Wu Ji telah menyulut amarah bawahannya, saat mereka mulai berteriak keras, telah kehilangan semua akal sehat. Beberapa mulai menembakkan beberapa roket ke Yue Zong. Yue Zong mengamati roket dan para prajurit, sebelum memacu kecepatannya hingga batasnya,
dengan bantuan persepsi bahayanya, dia terus-menerus menghindari proyektil yang datang. Sejumlah roket mendarat di belakang Yue Zhong dan meledak, menyebabkan debu dan puing-puing meledak keluar. Namun, tidak ada satupun yang berhasil menyerempet Yue Zhong. Roket semacam itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Yue Zhong, namun, selama roket itu tidak mengenai sasaran, dia akan baik-baik saja. Dia selalu meningkatkan kelincahannya, tepatnya agar dia bisa menghadapi situasi seperti itu. Tubuh Yue Zhong berkelebat, saat dia bergerak masuk dan keluar dari radius ledakan, mendekati para prajurit dengan setiap langkah. Senapan mesin ringan, 05 miliknya muncul di kedua tangannya, dan dia mulai menembak, menjatuhkan para prajurit satu persatu. Dengan Yue Zhong melepaskan kecepatan maksimumnya, para prajurit Vietnam biasa merasa sulit untuk mengikuti gerakannya, dan setiap detik, seorang prajurit akan tersingkir. Tepat saat tingkat kematian melewati batas 40%, pasukan prajurit elit mulai runtuh, masing-masing dari mereka melepaskan diri untuk melarikan diri demi keselamatan mereka. Ming Jia mengaktifkan kemampuannya, kali ini memanggil 6 serigala bayangan, dan mereka menyerang ke depan dengan kecepatan yang setara dengan petir tipe 2. Mereka mengejar para prajurit yang melarikan diri, menerkam mereka sebelum mencabik-cabik leher mereka. Dengan pengejaran Shadow Wolves, hanya dalam waktu 15 menit, seluruh pasukan disapu bersih, meninggalkan tanah yang dipenuhi mayat. Pasukan patroli dan pasukan ahli semuanya dilumpuhkan oleh Yue Zhong dan timnya, dan pasukan prajurit yang tersisa berhasil bertahan lebih lama. Yue Zhong memimpin White Bones, Lightning, dan Ming Jia untuk menyerbu, menyebabkan para prajurit berebut untuk menyelamatkan diri. Para penyintas Vietnam di kota Luochun dipenuhi rasa takut saat mereka mencoba melarikan diri juga, dan seluruh kota menjadi kacau. Dalam kekacauan berikutnya, sejumlah dari mereka menginjak-injak rekan senegaranya sendiri. Bos, semuanya sudah stabil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gan Tao datang ke sisi Yue Zhong, seluruh tubuhnya berlumuran darah, saat dia bertanya dengan penuh semangat. Saat Gan Tao menatap Yue Zhong, ada ekspresi pemujaan dan pemujaan. Pria di depan ini tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga memberinya kekuatan. Saat dia kembali, dia telah memimpin mereka dalam penaklukan yang sukses terhadap kota yang dipenuhi pasukan elit Vietnam. Ketika Chen Yao memimpin Asosiasi Langit Tiongkok, mereka tidak berani melawan tentara Vietnam. Saat terjadi bentrokan, Asosiasi Langit Tiongkok pasti akan kalah. Namun, saat ini, Yue Zhong telah memimpin mereka untuk menyerang dan keluar sebagai pemenang. Dalam satu operasi saja, posisinya meningkat lebih tinggi lagi. Di dunia apokaliptik, orang-orang lebih bersedia mengikuti pemimpin yang membawa mereka pada kemenangan daripada seorang wanita cantik. Ekspresi Yue Zhong berubah dingin, dan dia memberi perintah yang penuh dengan niat membunuh, bunuh sampai mereka patuh. Pastikan untuk mengisi tangan semua orang dengan darah hewan-hewan Vietnam itu. Mendengar perintah itu, mata Gan Tao berkilat tajam, dan dia menjilat bibirnya dengan penuh semangat saat dia menjawab, "Ya. Bos, saudara-saudara, ayo kita serang." Gan Tao berteriak kepada bawahannya, saat mereka menyerbu ke arah kekacauan di kota. Dalam sekejap, tembakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di pusat kota, dan siapapun yang menghalangi Gan Tao dan anak buahnya, terlepas dari jenis kelamin atau usia, mereka semua ditembak jatuh. Tanpa peringatan, atau teriakan untuk memperingatkan mereka, hanya tembakan. Tembakan terdengar terus-menerus, menyebabkan siapapun yang berdiri jatuh di genangan darah mereka sendiri. Seluruh kota Luochun tampaknya menjadi gambaran neraka itu sendiri, karena sejumlah besar orang Vietnam terbaring mengerang dan merintih di tanah dalam genangan darah mereka sendiri. Chen Yao tidak tahan lagi dan dia datang ke sisi Yue Zhong untuk memohon padanya. "Tolong berhenti, tolong, Yue Zhong. Orang-orang Vietnam biasa ini tidak bersalah." Yue Zhong menatap Chen Yao, sedikit mengernyit saat dia berbicara perlahan, "Chen Yao. Ini perang. Di medan perang, tidak ada pihak yang tidak bersalah. Jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi pasukan, dokter, buruh, dan alat senjata masa depan yang ditujukan kepada kita." Chen Yao telah melalui beberapa kesulitan bersama Yue Zhong, dan dia bersedia menjelaskan kepadanya. Jika itu adalah wanita lain yang tidak ada hubungannya dengannya, dia akan menyingkirkannya tanpa terlalu peduli. Chen Yao membuka matanya lebar-lebar saat dia memohon kepada Yue Zhong, "Kita bisa menerima mereka sebagai budak. Ubah mereka menjadi kekuatan kita."
Chen Yao telah menyaksikan kekejaman yang dilakukan orang Vietnam terhadap orang Tiongkok, hanya saja dia masih baik hati, dan tidak rela melihat semua orang Vietnam ini mati. Mengenai menghukum mereka menjadi budak, itu dianggap sebagai hukuman ringan atas dosa-dosa yang telah dilakukan beberapa dari mereka. Meskipun dia baik, setelah menjalani pembentukan sebagai seorang pemimpin, dia masih tahu untuk mencari solusi yang bermanfaat. Dan bagi Chen Yao sekarang, dia dapat melihat bahwa hanya usulan yang bermanfaat yang akan menenangkan Yue Zong yang marah. Pupil mata Yue Zong menyempit dalam kemarahan dingin saat dia menolak usulannya. Tidak. Kami tidak memiliki tempat yang stabil, dan tidak mampu menampung banyak orang Vietnam. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sekarang adalah menghancurkan kota ini, dan tidak membiarkan Huyan Hong mendapatkan keuntungan lebih lanjut dari sini. Di daerah ini, Yue Zong belum mendapatkan pijakan. Jika dia membawa 4.000 orang ke pegunungan Daluo, saat Huyan Hong mengerahkan beberapa pasukan, mereka akan mudah ditemukan. Jika mereka memiliki pangkalan, dia masih dapat mempertimbangkan untuk memukimkan kembali 4.000 orang Vietnam, dan memanfaatkan mereka. Chen Yao menatap Yue Zong sebentar, sebelum mencoba sekali lagi dengan lemah. Yue Zong, jika kamu mengeluarkan perintah ini, semua orang akan melihatmu sebagai orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Itu akan merugikan perluasan di masa depan. Yue Zong tertawa hambar. Chen Yao, reputasiku tidak seperti orang suci. Di kota Guilin, musuh-musuhku menyebutku sebagai seorang tiran. Seorang tiran yang kejam. Aku tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandangku. Pemenang adalah raja, selama aku menang, aku adalah raja. Sejarah akan ditulis olehku. Jika aku gagal, semuanya sia-sia. Memiliki reputasi yang tidak menyenangkan bukanlah apa-apa. Tiran, itulah julukan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan Yue Zong secara pribadi. Bahkan setelah membersihkan beberapa kali, masih ada beberapa pihak yang tidak senang dengan pemerintahannya. Hanya saja faksi-faksi ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap cengkeraman besi Yue Zong. Chen Yao menatap pria yang berdiri di puncak ini dan mendesah, sebelum dia menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, kalau begitu biarkan aku menjadi orang yang memberikan perintah ini. Pan Jin Yong. Chen Yao memanggilnya. Ada apa, permaisuri gadis suci? Pan Jin Yong datang dan bertanya. Bagaimanapun juga, Chen Yao adalah figur otoritas teratas di antara para anggota Asosiasi Langit Tiongkok. Chen Yao ragu-ragu sejenak, sebelum ekspresi tekad muncul di matanya. Sampaikan perintahku. Seluruh kota Luochun harus disapu bersih, bahkan anjing atau ayam pun tidak boleh dibiarkan hidup. Balas dendam untuk rekan-rekan dan rakyat jelata kita yang gugur. Mata Pan Jin Yong berbinar-binar karena emosi saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh, ya. Permaisuri, Pan Jin Yong dipenuhi dengan kebencian terhadap orang-orang Vietnam dan ketika dia mendengar perintah yang kejam ini, dia menjadi sangat bersemangat. Saat Chen Yao memberi perintah, seluruh kota Luochun sekali lagi berlumuran darah, karena banyak orang Vietnam yang ditangkap dan dieksekusi. Darah mengalir deras, saat jeritan dan teriakan teror memenuhi malam, sementara tanah perlahan-lahan dipenuhi mayat. Setelah memusnahkan seluruh kota Luochun dari para penyintasnya, berbagai tambang batu bara dihancurkan, bangunan-bangunan dibakar, dan asap mengepul ke langit. Hewan. Segerombolan hewan sialan yang pantas mati. Di dalam sebuah rumah bangsawan di kota Langsan, Huyan Hong saat ini sedang marah. Saat ia menghantam meja kaca dengan keras, menyebabkan meja itu pecah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Kematian lebih dari 4.000 orang Vietnam yang selamat di kota Luochun benar-benar membuat Huyan Hong marah. Itu adalah kemunduran besar pertama yang dideritanya. Di Vietnam, Huyan Hong sering terlibat dalam bentrokan dengan berbagai faksi lainnya, tetapi mereka jarang bersikap kejam terhadap rakyat mereka sendiri. Bagaimanapun, manusia adalah sumber daya yang paling berharga saat ini. Tanpa cukup banyak orang, suatu kekuatan akan kesulitan untuk berkembang. Berkali-kali, penyerang tak dikenal ini telah sendirian menyebabkan kematian banyak orang Vietnam. Menghitung hampir 1.000 orang yang selamat sebelumnya, lebih dari 5.000 orang yang selamat telah tewas di tangan penyerang tak dikenal ini. Faksi Huyan Hong hanya memiliki 150.000 orang, dan itu seperti 3% dari total kekuatannya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya marah? Mengenai Huyan Hong sendiri yang membantai lebih dari 2.000 orang Tionghoa dan orang asing, dia sama sekali tidak menaruh hati pada mereka. Itulah yang selalu terjadi pada manusia, seseorang hanya akan memperhatikan kekurangan orang lain,
tetapi akan hampir selamanya tidak menyadari kekurangan dirinya sendiri. Seorang pria berpenampilan sopan dengan kacamata dan rambut panjang serta kulit yang lebih lembut daripada wanita, berbicara dan menghibur Wuyan Hong, Kaisar, harap tenang. Orang Tionghoa itu tidak memiliki sifat manusia. Jangan marah dan gelisah hanya karena mereka. Pria ini bernama Zhao Yuansuang, dan dia adalah perwira intelijen paling terpercaya di Wuyan Hong. Pada saat yang sama, dia sangat akrab dengan hampir semua orang. Tanggung jawabnya sebagai kepala perwira intelijen sangat besar, dan jabatannya tinggi. Bos, biarkan aku membawa beberapa orang untuk memusnahkan hewan-hewan Tionghoa itu. Seorang pria kekar dengan bekas luka pisau di seluruh wajahnya, dan bahkan bekas cakaran di bahunya, berbicara. Saat dia berbicara, tangan kanannya memelintir payudara wanita cantik Cina di lengannya. Tatapannya membawa niat membunuh yang ganas. Wanita cantik Cina itu merasakan air mata mengalir di matanya karena rasa sakit, tetapi dia tidak berani berteriak, sebaliknya, memberikan senyum menggoda. Wanita yang sebelumnya berada di posisinya telah membuat pria ini marah, dan langsung terpotong menjadi dua, dan dia tidak akan melupakan adegan itu selamanya. Pria kekar dengan bekas luka di sekujur tubuhnya ini disebut Wu Tongxiong, dan merupakan enhancer yang telah mengikuti Wuyan Hong melalui berbagai penaklukannya. Sebagai pelopor Wuyan Hong, jumlah musuh yang dia bunuh mencapai lebih dari 200. Dia bahkan telah menyelamatkan Wuyan Hong dari rahang kematian beberapa kali, dan dianggap sebagai ajudan nomor satu Wuyan Hong yang dapat dipercaya. Dia satu-satunya di antara seluruh kekaisaran Vietnam Raya yang berani memanggil Wuyan Hong, bos alih-alih, kaisar. Wuyan Hong sangat sombong dan pendendam, dan sangat berhati-hati dengan cara orang lain menyebutnya. Setelah ia membangun tatanan negara yang baru, ada seorang bawahan yang memanggilnya bos karena kebiasaan, dan langsung ditampar pipinya, sebelum akhirnya dijatuhi hukuman untuk dihukum di unit yang dinonaktifkan dan diberi posisi kosong. Sejak saat itu, selain Wu Tongxiong, tidak ada orang lain yang berani memanggil Wuyan Hong sebagai bos. Wuyan Hong menatap Wu Tongxiong dan menggertakkan giginya, bunuh. 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 Kau hanya tahu bagaimana cara membunuh. Di mana mereka sekarang, berapa banyak orang, kita bahkan tidak tahu, apalagi latar belakang mereka. Bagaimana kita bisa membunuh begitu saja? Bagaimana kita melakukannya? Wuyan Hong benar-benar membenci penyerang tak dikenal ini sampai ke inti. Setelah mendirikan negara, dan berperang di semua sisi, ia telah menelan banyak sekali faksi lain, dan tidak benar-benar mengalami kemunduran. Namun, kali ini, ia kehilangan 5.000 orang, dan itu membuatnya sangat marah. Wu Tongxiong terkekeh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wuyan Hong adalah bosnya, dan dimarahi oleh bosnya bukanlah masalah besar baginya. Jika Wuyan Hong tidak memarahinya, dia akan merasa lebih tidak nyaman. Zhao Yuansuang berbicara perlahan, dilihat dari sudut pandang mereka, orang ini seharusnya berhubungan dengan iblis tanaman Chen Yao. Berdasarkan laporan lain, iblis tanaman memiliki bawahan bernama Yue Zong. Yue Zong ini adalah orang yang menyerang kota-kota kecil kita, dan menyingkirkan Li Guangyi, sebelum melarikan diri ke wilayah Guangxi. Metode Chen Yao tidak sekejam itu, dan jika aku tidak salah, itu seharusnya adalah kembalinya Yue Zong dan anak buahnya. Kekaisaran Vietnam Raya telah menangkap banyak faksi Tiongkok dan bawahan Chen Yao. Di bawah penyiksaan dan metode lain, mereka berhasil mendapatkan informasi tersebut. Mata Wu Tongxiong berkilat tajam saat dia menjilat bibirnya, Yue Zong. Jadi bajingan menyedihkan itu yang kita usir. Dia berani kembali ke Vietnam. Dia benar-benar tidak takut mati. Kali ini, lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Yuansuang, apakah kau tahu tempat seperti apa mereka sekarang? Zhao Yuansuang berbicara perlahan kepada Wu Tongxiong, jika seseorang ingin bersembunyi di wilayah ini dengan mudah, dan satu-satunya tempat teraman untuk bersembunyi adalah pegunungan Daluo, kemungkinan besar mereka berada di sana. Wu Tongxiong tertawa muram dan berdiri, bagus. Aku akan membawa beberapa pasukan sekarang juga ke pegunungan Daluo untuk menyapu bersih mereka semua. Wuyan Hong melotot ke arah Wu Tongxuan dan berbicara dengan dingin, duduklah. Mendengar perintah Wuyan Hong, Wu Tongxiong duduk dengan tenang. Wuyan Hong menatap Wu Tongxuan dengan sedikit kekecewaan, Gunung Daluo sangat besar. Apakah kau tahu di mana tepatnya mereka berada? Cuacanya sangat aneh sekarang, jika tiba-tiba terjadi badai salju selama operasimu, apa yang akan kau lakukan?
Bagaimana mungkin kau tidak bisa memikirkan semua hal ini dengan matang? Wu Tongxiong adalah orang yang cakap dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat setia kepada Wu Yanhong. Dia mengikuti perintah Wu Yanhong dengan saksama. Namun, kelemahan utamanya adalah dia gegabah, dan suka menggunakan kekerasan untuk memecahkan masalah, alih-alih menggunakan otaknya. Namun, Wu Yanhong sangat menghormati Wu Tongxiong, karena dia telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali, dan merupakan pisau tajam yang dapat digunakan. Dia adalah orang yang tidak berpikir sendiri. Pada saat ini, seseorang memasuki ruangan dan melaporkan, "Tuanku, ada seseorang yang mengaku sebagai utusan dari Uni Eropa dan dia ingin bertemu." Wu Yanhong mengumpat, "Utusan Uni Eropa. Pada saat ini, apa-apaan Uni Eropa itu? Apakah mereka masih berpikir bahwa ini adalah dunia orang kulit putih? Siapa utusan ini?" Uni Eropa, Amerika, dan Rusia berada di garis depan sains dan kekuatan militer sebelum kiamat. Mereka membentuk kekuatan utama dalam kekuatan ekonomi, dan selalu memandang rendah seluruh Asia. Wu Yanhong sudah membenci orang-orang Eropa dan sikap mereka sebelum kiamat. Setelah peristiwa yang mengubah dunia itu, dia telah mempermalukan dan menyiksa setiap orang asing yang bisa dia temui. Petugas itu segera menjawab, "Utusan itu orang kulit putih." Mata Wu Yanhong berkilat penuh kebencian saat dia memerintahkan, "Masukkan dia ke kandang babi. Beri dia makan dengan kotoran yang sama yang dimakan babi-babi itu." Petugas itu menjawab sebelum pergi, "Ya, Tuan." Zhao Yuan Suang melirik Wu Yanhong, sedikit membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia terdiam. Dia sangat jelas tentang ketidaksukaan dan kebencian Wu Yanhong yang kuat terhadap Amerika dan Tiongkok. Pada saat yang sama, bawahannya sama ekstremnya dengan dia. Zhao Yuan Suang adalah seorang yang mementingkan kepentingan umum, dan dia tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu yang tidak disukai Wu Yanhong, dia akan diusir. "Tangkap dia, lempar dia ke kandang babi." Petugas itu segera membawa beberapa orang bersamanya, saat mereka memasuki sebuah ruangan tempat mereka menahan utusan Felix yang dikirim oleh kerajaan Tuhan. 4 tentara melangkah maju dan dengan mudah menaklukkan Felix. Dia segera berteriak, "Surga! Apa yang kalian lakukan? Saya seorang utusan dari Uni Eropa. Saya memiliki beberapa persyaratan untuk dibahas. Anda tidak dapat menangkap saya. Saya seorang utusan. Saya ingin bertemu pemimpin Anda Wu Yanhong. Saya memiliki masalah penting untuk dibahas dengannya." Perwira militer itu menatap Felix dengan jijik dan langsung meludahkan segumpal air liur di wajahnya. "Hei, Uni Eropa, kamu pikir kamu berada di dunia seperti apa, bahwa Uni Eropa masih besar? Kamu pikir itu masih 2 tahun yang lalu. Lempar dia ke kandang babi bersama orang-orangnya dan beri mereka makan seperti babi." 4 tentara itu segera menyeret Felix ke kandang babi. Felix terus berteriak sekeras-kerasnya, "Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku utusan dari kerajaan Tuhan. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan kaisarmu Wu Yanhong. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini." Awalnya, Felix berencana untuk menggunakan nama Uni Eropa untuk berdiskusi dengan Wu Yanhong. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan sebelum bertemu Wu Yanhong, dia akan diseret ke kandang babi. Petugas itu menatap Felix dengan penuh kebencian, dan berbalik untuk pergi. "Sekelompok babi berkulit putih ini. Kalian pantas makan makanan babi. Tipe pemimpin akan menentukan tipe bawahan." Ketika Hitler menjadi penguasa Jerman, seluruh Jerman menjadi hampir sama radikalnya dengan dirinya. Setelah Wu Yanhong menjadi kaisar, seluruh bangsa dipenuhi dengan kebanggaan nasionalis dan sikap supremasi. Selain orang Vietnam, mereka merasa ras lain berada di bawah mereka. Felix berada di bawah pengawasan 4 tentara Vietnam, dan diseret sampai ke kandang babi. Saat dia sampai di sana, dia bisa mencium bau babi, juga bau busuk dari manusia lain, kotoran, keringat, dan bau-bauan lain yang memuakkan, semuanya bercampur jadi satu. Benar-benar menjijikkan, banyak sekali orang Eropa dan babi yang tidak terinfeksi dikurung di dalam kandang. Baik pria maupun wanita, mereka semua meringkuk bersama untuk mendapatkan kehangatan. Cuaca saat ini sangat buruk dan dingin, dan puluhan orang Eropa itu meringkuk bersama, dan gemetar hebat karena kedinginan, tubuh mereka tampak berubah menjadi ungu. Pakaian katun adalah sumber daya yang berharga, dan Wu Yanhong tentu saja tidak akan memberikannya kepada orang-orang yang dianggapnya rendah. Keempat prajurit itu menanggalkan semua pakaian Felix, dan menendangnya dengan keras, membuatnya jatuh ke dalam kandang, masuk.
Ketika Felix jatuh, dia langsung mendarat di tumpukan kotoran babi dan air seni manusia, dan dia langsung muntah. Hewan terkutuk, kalian akan membayar atas kesombongan dan tindakan tercela kalian. Setelah muntah, Felix berteriak serak. Bajingan, kalian menjijikkan. Salah seorang penyintas Eropa yang berbadan kekar segera melangkah maju dan meninju Felix dengan kejam, hingga hidungnya patah, sialan. Mereka terlalu kejam, monyet-monyet Vietnam itu, sadis, kasar dan biadab. Monyet-monyet Vietnam itu, mereka sama sekali tidak mendengarkan. Apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan sekelompok monyet yang tidak mau mendengarkan? Utusan kita dikurung di kandang babi oleh mereka. Ini adalah penghinaan terhadap kerajaan Tuhan kita. Monyet-monyet Vietnam yang terkutuk itu tidak hanya berhenti mempermalukan sesama kita. Ini keterlaluan. Setelah Felix ditangkap dan dikurung di kandang babi, berita itu dengan cepat menyebar ke cabang kerajaan Tuhan di Vietnam. Setelah mendengar berita ini, seluruh cabang kerajaan Tuhan di Vietnam menjadi gempar. Semua orang di pusat itu adalah orang Eropa, dan mereka selalu menganggap diri mereka lebih tinggi daripada yang lain. Setelah kiamat, ketika kerajaan Tuhan didirikan, mereka berasumsi bahwa jangkauan mereka ke seluruh dunia bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa utusan mereka dipermalukan dan diperlakukan dengan buruk, itu seperti tamparan di wajah mereka. Diam. Pada saat ini, seorang Kaukasia berambut pirang berbicara perlahan. Dia memiliki tatapan seperti elang dan hidung bengkok, dan mengenakan setelan jas yang rapi. Kaukasia ini adalah direktur cabang Vietnam, dan namanya adalah Entiendo. Kaukasia tampan lainnya dengan tatapan seperti pedang dan beberapa bekas luka dalam di wajahnya memberi hormat kepada Entiendo, direktur. Kami pasti tidak akan membiarkan Wuyan Hong lolos begitu saja. Dia sudah keterlaluan. Kita harus membalas dendam. Tolong izinkan saya memimpin Angkatan Darat untuk menangani Wuyan Hong ini, dan biarkan dia merasakan konsekuensi karena menyinggung kerajaan Tuhan. Kaukasia tampan ini dengan rambut pirangnya yang mencapai bahunya disebut Alex, dan dia adalah komandan Angkatan Darat di bawah kendali cabang Vietnam. Dia adalah seorang evolver atribut ganda berbasis kelincahan dan daya tahan. Pada saat yang sama, dia telah menerima pasukan khusus dan pelatihan pembunuhan. Di masa lalu, dia sendirian memusnahkan satu kompi tentara elit Vietnam yang bersenjata lengkap. Selain memiliki catatan yang cemerlang, semua ini menunjukkan betapa mengerikannya dia. Mata Entiendo bersinar dengan cahaya kebijaksanaan saat dia berbicara perlahan. Tidak, Alex. Wuyan Hong bukanlah sampah. Meskipun dia sombong, kejam, sombong, dan arogan, pasukannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia sendiri adalah ahli yang kuat. Jika kita ingin memanfaatkan Angkatan Darat untuk menghadapinya, kita akan dapat memusnahkannya, tetapi biaya yang harus kita tanggung akan sama menghancurkannya. Ini tidak sejalan dengan cara kerajaan Tuhan kita dalam menangani masalah. Kita perlu mengendalikan seluruh Vietnam. Jika kita mengeluarkan terlalu banyak kekuatan untuk menghadapinya, maka itu tidak akan bermanfaat untuk menghadapi seluruh Vietnam. Dalam periode waktu ini, para petinggi masih peduli dengan seluruh Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Kita tidak akan dapat meminta bantuan tambahan. Sementara kerajaan Tuhan telah memulai misinya untuk menaklukkan seluruh dunia, fokus utama mereka masih pada wilayah mereka sendiri, Eropa. Setelah mereka memperoleh sedikit ruang bernapas dari pembersihan zombie dan binatang mutasi, mereka masih harus perlahan-lahan menguasai seluruh Eropa. Mereka telah menempatkan banyak pasukan di berbagai belahan dunia, tetapi pasukan elit mereka masih berkumpul di Eropa itu sendiri. Mata Alex bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia mendesak, Wuyan Hong berani menginjak wajah kerajaan Tuhan kita. Ini bukan masalah yang bisa kita biarkan begitu saja. Aku harus memberikan hukuman. Direktur, aku hanya bersedia memimpin satu batalion untuk memusnahkannya. Kita akan menunjukkan kepadanya kekuatan kerajaan Tuhan. Alex yakin dengan pasukan elitnya sendiri, karena mereka setia, teguh, dan sangat berani. Dia yakin dengan kemampuan mereka untuk dapat mengalahkan Wuyan Hong. Di matanya, Wuyan Hong dan Kekaisaran Vietnam Raya tidak lebih dari sekadar lelucon. Mata Entiendo berkilat dingin saat dia menyalak. Tidak. Alex, aku tidak akan membiarkanmu pindah dengan egois. Ini perintah. Alex menatap balik dengan pandangan aneh, sebelum dia perlahan duduk. Ya. Direktur, bawahan lainnya bertanya, kalau begitu direktur.
Apakah kita hanya akan duduk diam dan membiarkan monyet-monyet Vietnam itu memperlakukan utusan kita seperti ini? Entiendo mengungkapkan senyum percaya diri, tidak. Aku akan membuat Wu Yanhong membayar harga atas kesombongan dan kesombongannya. Kita tidak harus bertindak, tentu saja akan ada seseorang yang melakukannya untuk kita. Sama dengan. Di pegunungan Daluo, Anreid, seorang pria parubaya dengan rambut pirang dan mata biru, saat ini sedang berjalan menuju lokasi umum Yue Zong dan orang-orangnya di dalam gua. Angkat tanganmu, kalau tidak, kami akan menembak. Tiba-tiba, dua senapan muncul di dalam hutan, diarahkan ke Anreid. Anreid mengangkat tangannya dan berbicara dengan santai, aku tidak punya niat buruk. Saya utusan dari kerajaan Tuhan, nama saya Anreid. Saya punya beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan pemimpin Anda Yue Zong. Saya tahu dia ada di sini, tolong izinkan saya bertemu dengannya. Situasi saat ini adalah masyarakat sangat tidak stabil, dan Anreid tidak memiliki perlindungan atau tindakan untuk memastikan keselamatannya. Jika dia ditembak mati begitu saja, itu akan menjadi kematian yang benar-benar tidak berarti. Tidak ada pemerintah yang melindungi utusan atau duta besar manapun. Jika itu sebelum kiamat, dengan status orang asingnya, bahkan polisi Vietnam tidak akan berani menyentuh Felix, apalagi melemparkannya ke kandang babi. Tunggu, salah satu prajurit menanggapi Anreid, sebelum dengan cepat mundur ke hutan. Seorang utusan dari kerajaan Tuhan. Mereka benar-benar punya trik untuk dapat menemukan kita di sini. Ketika Yue Zong mendengar laporan dari prajuritnya, matanya bersinar dengan kilatan aneh. Ketika Yue Zong memasuki pegunungan Daluo, dia sangat berhati-hati untuk menghapus jejaknya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih terlacak. Sejujurnya, itu juga masalah takdir dan keberuntungan. Ketika Yue Zong memimpin sekelompok besar orang untuk bersembunyi di dalam pegunungan Daluo, sekelompok besar orang itu telah dideteksi oleh satelit yang dikendalikan oleh kerajaan dewa, dan karenanya mereka ditemukan. Bawa dia masuk. Yue Zong merenung dalam diam sebelum memberikan perintah kepada prajurit itu. Segera, Anreid dibawa ke hadapan Yue Zong. Anreid dengan hati-hati menilai, tiran, terkenal di depannya ini, yang telah membantai lebih dari 4.000 orang Vietnam dalam kemarahan, dan tersenyum hormat saat dia menyapa, Tuan Zong. Saya Anreid, utusan dari kerajaan dewa. Merupakan suatu kehormatan dan kesenangan bertemu dengan Anda. Tidak peduli bagaimana Anreid memandang Yue Zong dalam hatinya, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Karena itu, dia tidak banyak bicara. Yue Zong meliriknya dan langsung ke intinya, Anreid, apa yang membawamu ke sini? Pada saat ini, Chen Yao mengeluarkan 2 cangkir teh di depan Anreid dan Yue Zong. Sebelum dia duduk di samping Yue Zong, diam-diam menatap Anreid. Terima kasih. Anreid menatap Chen Yao, memperhatikan auranya yang elegan dan gagah berani, ditambah dengan penampilannya yang cantik, dan matanya bersinar dengan kilatan aneh, sebelum dia berbalik menghadap Yue Zong dan tersenyum, mengeluarkan selembar dokumen, Tuan Yue Zong. Kerajaan Tuhan kami ingin bekerja sama dengan Anda untuk menjatuhkan Wu Yanhong, yang merupakan eksistensi yang benar-benar tercela dan jahat. Ini adalah distribusi kekuatan Wu Yanhong saat ini, dan kami harap ini akan berguna bagi Anda. Yue Zong menerima dokumen itu dan menilainya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah peta Vietnam yang sangat rinci, dan di atasnya, ada indikasi di mana tempat usaha Wu Yanhong berada, kekuatan pasukannya saat ini, jumlah orang di setiap tempat, dan informasi terperinci lainnya. Nilai dari dokumen ini saja sudah lebih besar daripada perlengkapan 1 batalion. Informasi itu diperoleh setelah kerajaan dewa menghabiskan banyak sumber daya dan peralatan untuk mendapatkannya. Bahkan ada informasi tentang beberapa faksi rahasia yang tidak diketahui Yue Zong. Yue Zong melihatnya sebelum melemparkannya kembali ke meja dan menatap Anreid dan berkata dengan dingin, itu tidak cukup. Jika ini semua yang bisa kau tawarkan, itu tidak cukup. Kau ingin aku menjadi pisaunya, setidaknya kau harus membantu mengasah pisaunya. Dengan orang-orang dan perlengkapan kita di sini, hanya dengan peta, kita paling-paling hanya bisa mengganggu mereka. Aku butuh senjata, sejumlah besar senjata. Aku hanya akan mengerahkan pasukanku jika kita memiliki daya tembak yang cukup. Kalau tidak, aku hanya bisa merelokasi pasukanku dari sini. Anreid merasa kesal, tetapi dia masih menunjukkan senyum yang sempurna, lalu mengeluarkan selembar dokumen lain dan menyodorkannya di depan Yue Zong, Tuan Yue Zong. Silakan lihat ini,
Saya yakin dokumen ini akan memenuhi kebutuhan Anda. Yue Zong menerima dokumen baru itu dan melihatnya, dan segera merasakan gelombang keterkejutan mengalir dalam benaknya. Dalam dokumen ini, terdapat informasi yang jelas dan terperinci tentang semua gudang senjata dan fasilitas penyimpanan yang terletak di Vietnam. Dengan dokumen ini, Yue Zong akan dapat dengan mudah menemukannya dan begitu dia berurusan dengan para zombie, dia bisa mendapatkan sejumlah besar senjata dan peralatan. Kerajaan Tuhan dapat berkembang dengan cepat di seluruh belahan dunia karena banyak perusahaan multinasional mereka yang diam-diam menjadi mata-mata mereka. Banyak kam tentara biasa telah berada di bawah kendali mereka. Adapun pangkalan-pangkalan yang terletak jauh di dalam hutan atau di bawah tanah, mustahil bagi mereka untuk menemukannya, tetapi untuk pangkalan manapun yang terletak di dekat kota, mereka sangat jelas tentang lokasi dan detailnya. Justru karena kecerdasan mereka yang kuat, kerajaan dewa dapat bergerak maju dengan begitu cepat dan tegas. Yue Zong melihat dokumen itu dengan saksama, dan bertanya dengan tenang, apa permintaanmu? Anreit memasang ekspresi tulus dan berkata, kami tidak punya satu permintaan pun. Kami benar-benar tulus bekerja sama denganmu. Kami hanya berharap bahwa setelah kamu berurusan dengan Wuyan Hong, kamu dapat membantu menyelamatkan kawan-kawan kami yang telah menderita di tangannya. Dan bahwa kami masih dapat terus beroperasi seperti biasa di tempat-tempat yang telah kamu taklukkan. Sebenarnya, Anreit tidak tertarik pada tawanan yang disiksa Wuyan Hong. Namun, tanpa memintanya, dia takut Yue Zong akan mencurigai motif mereka. Yue Zong berpikir dalam hati sebelum menjawab, aku dapat mengembalikan kawan-kawanmu kepadamu. Namun, operasi yang berkelanjutan, aku harus memikirkannya. Anreit pura-pura ragu sejenak, sebelum mengangguk, oke. Yue Zong mengulurkan tangan dan tersenyum, semoga kemitraan yang bahagia. Anreit juga tersenyum hangat dan menggenggam tangan Yue Zong yang terulur, untuk kerja sama kita. Di dalam pangkalan militer Vietnam, ada sejumlah besar zombie mengenakan seragam militer yang berdiri diam tanpa bergerak. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Jika tidak ada pemanggilan dari monster tipe Z, zombie-zombie ini akan tetap di sana seperti ini sampai mereka berevolusi atau mendapatkan aroma makhluk hidup. Tiba-tiba, sejumlah suara keras dan gerakan dari armada kendaraan bergema, dan dengan suara itu, kelompok zombie mulai berjalan terhuyung-huyung menuju sumber suara. Di luar kam, ada armada kendaraan yang berhenti, saat ratusan tentara turun dari kendaraan masing-masing dan berkumpul di depan seseorang. Dia adalah Chen Yao, bunuh. Chen Yao melihat zombie di dalam kam, dan matanya bersinar, sebelum dia memerintahkan dengan dingin. Saudara-saudara, ayo serang. Dengan perintah Chen Yao, Gan Tao berteriak dengan marah dan dia mengangkat pedang replika tangnya saat dia menyerang zombie. Manusia pada dasarnya cerdas, dan karena itu, mereka dapat menguasai seluruh planet bahkan sebagai spesies yang lemah. Setelah kemunculan binatang mutasi, banyak manusia cerdas yang sudah berpikir untuk menggunakan kulit mereka yang keras sebagai baju zirah. Yue Zong telah membawa sejumlah orang untuk membunuh begitu banyak tentara Vietnam, dan telah memperoleh banyak baju zirah tingkat rendah. Meskipun baju zirah dan kulit pelindung ini tidak dapat menahan peluru, menghalangi cakaran dan cakaran para zombie bukanlah masalah. Setelah melengkapi kulit, korban yang diderita oleh pasukan akan menurun drastis. Banyak dari mereka berebut untuk mendapatkan perlengkapan yang bagus, karena itu adalah batu loncatan untuk peningkatan dan menjadi kuat. Kam ini memiliki sekitar 800 zombie di dalamnya, dan mereka segera dihabisi oleh Gan Tao dan pasukannya. Setelah membersihkan tempat para zombie, atas perintah Yue Zong, para prajurit mulai mengumpulkan mayat-mayat dengan tertib dan membakarnya. Sejak bertemu dengan para Devourer, Yue Zong memiliki kesan yang kuat tentang kemampuan mereka untuk menghancurkan tank setelah berevolusi hingga maksimal. Tentu saja, di area yang terkena dampak, Devourer tidak dapat dibandingkan dengan tank, tetapi Yue Zong masih merasa tidak nyaman, dan tidak akan mengambil risiko meninggalkan mayat untuk ditelan Devourer. Setiap orang aneh yang berkurang akan tetap bermanfaat baginya. Rampasan kita kali ini tidak terlalu buruk. Ketika Yue Zong melangkah ke pangkalan, dia melihat 20 tank tertata rapi dan bersukacita dalam hatinya. Dokumen yang diberikan Kerajaan Tuhan kepada Yue Zong memberikan informasi terperinci tentang berbagai kam tentara Vietnam dan fasilitas penyimpanan senjata. Namun, sebagian besar dari mereka berada di kota Chao Bang Asteris, kota Langsan. Dari berbagai kam di lokasi ini,
sebagian besar telah dibuka dan dibersihkan oleh Li Guangyi atau Wu Yanhong, untuk memperkuat pasukan mereka sendiri. Yue Zong kemudian menggunakan peta tersebut untuk menemukan fasilitas penyimpanan senjata lain dan 3 pangkalan militer lainnya. Ketiga pangkalan tersebut kebetulan adalah kamp patroli perbatasan biasa, dan hanya satu yang mereka temukan yang benar-benar berisi tank. Setelah membuka tempat ini dan memperoleh 20 tank, Yue Zong dapat dianggap telah memenangkan lotre. Namun, saat ia merasa gembira, ia langsung mengerutkan kening pada saat berikutnya. Gan Tao mendatangi Yue Zong dengan gembira dan berseru, "Pemimpin, kita telah menjadi kaya. Ini adalah gudang senjata. Kita memiliki tank sekarang." Tank dianggap sebagai raja di medan perang, dan dengan kamp tank ini, bahkan gerombolan 100.000 zombie tidak akan menjadi masalah bagi Yue Zong. Yue Zong menatap Gan Tao dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Siapa di antara kalian yang tahu cara mengoperasikannya?" Gan Tao segera mengerutkan kening, mengoperasikan tank adalah keterampilan khusus, dan tidak semua orang bisa masuk dan terbiasa dengan kontrolnya. Tidak peduli seberapa canggih persenjataannya, jika tidak ada operator yang cocok, maka mereka tidak ada artinya. Dan justru karena ini, Yue Zong saat ini mengerutkan kening, 20 tank ini benar-benar harta karun, tetapi bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka, dia kekurangan tenaga kerja yang diperlukan. Ah, serang! Tiba-tiba, ada suara tembakan dan teriakan dari para prajurit yang datang dari sisi lain pangkalan. Wajah Yue Zong jatuh dan dia segera mengaktifkan langkah bayangan dan menyerbu ke arah sumber gangguan. Dalam hatinya, setiap prajurit yang berjuang untuknya adalah sumber daya yang tak ternilai, dan dia tidak akan menyerah dengan mudah pada satu pun bawahannya. 4 detik, hanya dalam 4 detik, Yue Zong telah mencapai sumber suara tembakan. Hanya untuk melihat bahwa di daerah itu, ada segerombolan laba-laba hitam yang tak terhitung jumlahnya seukuran 2 telapak tangan yang saat ini mengalir ke arah para prajurit. Binatang aneh level 14, laba-laba racun bunga mutasi. Itu adalah varian mutasi dengan racun yang kuat. Pasukan Yue Zong menembaki seperti orang gila pada laba-laba racun bunga mutasi. Hujan peluru menyebabkan laba-laba yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik, dan setiap laba-laba racun bunga mutasi meledak, racunnya berhamburan keluar dan menyebabkan tanah berdesis, memperlihatkan lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Laba-laba racun bunga mutasi itu memiliki pertahanan yang rendah, tetapi kecepatan mereka bahkan di atas S1, dan mereka dengan cepat mencapai para prajurit. Ketika seorang prajurit menembaki lusinan laba-laba racun bunga mutasi, menyebabkan mereka meledak, dia segera diserbu oleh 8 lainnya, melompat ke arah kepalanya. "Pergi ke neraka, pergi ke neraka." Prajurit itu menjadi panik dan mencoba menepis laba-laba itu, karena salah satu telapak tangannya benar-benar menghancurkan salah satu laba-laba racun bunga mutasi. Ah! Ketika prajurit itu menghancurkan laba-laba racun bunga, tubuhnya hancur, dan lendir beracun mulai menggerogoti tangan kanan dan baju besinya. Sebuah lubang besar muncul di tangan kanannya, menyebabkan wajahnya berubah kesakitan. 7 laba-laba mutasi yang tersisa melompat ke kepalanya dan menggigit lehernya dengan kejam, saat racun yang kuat memasuki sistemnya, dan dia pingsan dengan kaku. Banyak laba-laba racun bunga mutasi lainnya menerkam dan memanjat ke seluruh tubuhnya, membungkusnya dalam hitungan detik. Ketika Yue Zong sampai di sana, 8 prajuritnya telah dikonsumsi oleh laba-laba mutasi itu. Semuanya mundur. Yue Zong segera memberi perintah, saat dia melambaikan tangan kanannya, dan menyebabkan api iblis disulap, sebelum melemparkannya ke laba-laba seperti tornado yang menyala-nyala, membungkus mereka. Di dalam api yang kuat itu, kelompok laba-laba racun bunga dibakar. Chen Yao datang ke sisi Yue Zong dan melihatnya menghantam tanah, dan 30 tanaman merambat besar menyembul dari tanah. Tanaman merambat itu menari-nari di udara, berusaha untuk menghantam laba-laba itu. Dengan setiap pukulan, sepetak besar laba-laba akan hancur. Chen Yao memimpin anggota Asosiasi Langit Tiongkok dan mencoba untuk melawan semua pihak, dan dia menunjukkan seluruh kekuatannya. Dia, yang telah menghindar dari pertempuran di bagian awal kiamat, sekarang telah menjadi seorang evolver level 39 dan memiliki banyak pertempuran dan pengalaman. Kecakapan tempurnya juga benar-benar luar biasa. Jika manusia dipaksa terpojok, mereka akan menunggu kematian atau meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Awalnya, jika Yue Zong tidak dipaksa sendiri, dia mungkin tidak berani mengambil tongkat kayu untuk menghancurkan kepala zombie pertama.
Pan Jin Yong dan Gan Tao sama-sama memegang senapan serbu mereka sendiri dan menembaki kawanan laba-laba mutasi dengan liar. White Bones bagaikan seorang pemadam kebakaran, berlari kemana-mana untuk membunuh siapapun yang lolos. Dengan api iblis Yue Zong yang mengerikan, setelah satu tornado api bertiup lewat, seluruh petak telah terbakar. Dia seperti iblis api yang mengendalikan api untuk menyelimuti laba-laba mutasi manapun yang mencoba menyerang. Namun, bahkan dengan usaha mereka, ada beberapa yang berhasil lolos, menuju enhancer tingkat rendah. Keluar dari pangkalan, kembali ke jalan utama, Gan Tao, pergi dan atur perlawanan. Yue Zong memberi perintah dengan sungguh-sungguh saat dia mengamati laba-laba mutasi. Di camp, medannya rumit, dan ada segala macam konstruksi. Dengan perlindungan bangunan-bangunan itu, serangan dari laba-laba racun bunga mutasi sulit untuk dipertahankan. Namun, saat mereka berhasil sampai ke area terbuka, laba-laba akan lebih mudah ditangani. Bagaimanapun, Yue Zong dan anak buahnya memiliki daya tembak yang layak. Ia bahkan membawa 8 kendaraan yang dipasangi senjata dengan senapan mesin berat 12,7 mm. Mundur, Gan Tao mengangguk dan segera membawa anak buahnya menjauh dari camp. Ikuti aku ingin melihat di mana sarang mereka. Yue Zong mengamati kawanan laba-laba yang tidak pernah berakhir dan menyerbu ke arah dari mana mereka datang. Ia ingin menggigit masalah itu sejak awal. Sebagian besar waktu, ketika ada kawanan besar binatang mutasi, biasanya akan ada tipe 2 atau tipe 3 yang memimpin mereka sebagai pemimpin. Begitu itu diurus, sisanya akan segera keluar dari perintah dan berebut pergi. Chen Yao dan Pan Jin Yong mengikuti Yue Zong dari dekat. Dalam perjalanan, Yue Zong menyelimuti dirinya dengan lapisan api iblis, menyebabkan laba-laba yang menerkamnya langsung terbakar dan hangus. Seolah merasakan ancaman, laba-laba yang berniat untuk menyerbu keluar segera mundur, mencoba menerkam Yue Zong untuk menyerangnya. Namun, upaya mereka sia-sia, karena mereka langsung terbakar oleh penutup api iblis. White Bones mengikuti dari belakang, bila tulangnya menari dan mengiris banyak laba-laba racun bunga mutasi. Namun, ketika tubuh laba-laba itu teriris, racun yang berceceran mendarat di bilah White Bones, menggerogoti lubang-lubang kecil dan menyebabkan gumpalan asap hijau. Tubuh White Bones kebal terhadap peluru dan senjata fisik, bahkan peluru 12,7 mm tidak akan mampu menembus tulangnya. Namun, racun korosif ini adalah penangkal yang sempurna. Setelah membunuh sejumlah tertentu, ia tidak mampu mengiris lagi, dan ia hanya mengikuti dari belakang. Kecepatan White Bones telah melampaui 10 kali lipat dari orang normal, dan bahkan lebih cepat daripada kebanyakan evolver berbasis kelincahan tingkat rendah. Laba-laba racun bunga mutasi itu sama sekali tidak sebanding dengannya, apalagi melompat ke tubuhnya. Yue Zong menelusuri kembali jalur laba-laba dan terus menyerang, maju. Setelah berlari sekitar 1 km, dia akhirnya tiba di area hutan lebat. Saat dia melangkah ke dalam hutan, dia tiba-tiba dikepung di kedua sisi oleh 2 laba-laba racun bunga mutasi yang besar. Mereka seukuran wajah 2 orang yang berdampingan, dan rahang mereka terbuka lebar, saat 2 gumpalan ludah putih menyembur ke arah Yue Zong. Binatang aneh level 60, laba-laba racun bunga mutasi tipe 2. Saat tipe 2 itu muncul, rasa bahaya yang kuat telah membuncah dalam pikiran Yue Zong, dan dia melompat mundur dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, mata persepsi miliknya telah memberinya informasi tentang 2 laba-laba mutasi besar itu. 2 gumpalan ludah mendarat di posisi awal Yue Zong, sesaat setelah Yue Zong mundur. Ludah lengket itu adalah kemampuan bawaan laba-laba racun bunga mutasi tipe 2, dan mereka cukup berbahaya untuk diserang. Saat ludah itu menyentuh mangsanya, sutra lengket itu akan mulai menyempit, mengikat mangsanya dengan erat, pada saat yang sama, melepaskan zat yang melumpuhkan, menyebabkan mangsanya kehilangan semua rasa perlawanan. Bahkan petir tipe 3 akan menemukan dirinya terikat jika terperangkap dalam sutra itu, dan hanya akan dimakan. Tentu saja, kecepatan petir dapat menembus penghalang suara, dan tentu saja tidak akan ditangkap dengan mudah. Setelah menghindari serangan ludah itu, Yue Zong segera mengeluarkan penyengatnya dan melepaskan 6 tembakan berturut-turut ke 2 laba-laba racun tipe 2. Peng, peng, diserang oleh tembakan itu, salah satu laba-laba racun tipe 2 langsung meledak, dan bagian dalamnya berceceran keluar, menggerogoti lubang di pohon tempatnya bertengger. Laba-laba racun bunga mutasi tipe 2 adalah jenis binatang mutasi yang memiliki serangan tinggi tetapi pertahanan lemah.
Kerusakannya bahkan dapat menyebabkan tipe 3 terancam. Namun, tubuhnya tidak dapat menahan tembakan peluru senapan biasa, belum lagi kekuatan Stinger. Adapun laba-laba mutasi tipe 2 lainnya, setelah terkena serangan, sebuah lubang muncul di tubuhnya, dan ia menahan rasa sakit saat ia bergegas ke pohon lain. Yue Zong melambaikan tangan kanannya dan bola api iblis yang besar segera melesat ke arah pohon seperti meriam, langsung menelan pohon dan membakar laba-laba mutasi tipe 2 bersamanya. Dengan kematian dua laba-laba mutasi tipe 2 itu, sebuah kotak hijau dan buku keterampilan level 3 muncul. Buku keterampilan level 3 memperkuat peluru, menggunakan energi untuk mengumpulkan amunisi, menyebabkan putaran yang dihasilkan memiliki daya mematikan ekstra. Keterampilan aktif. Dengan setiap penggunaan, menghabiskan minimal 10 spirit dan 5 stamina. Tingkat ancaman tergantung pada peluru, peningkatan keterampilan dan level, serta jumlah spirit dan stamina yang digunakan. Kotak harta karun hijau juga mengungkapkan sedikit kausan defensif level 3. Pada saat ini, pertahanan yang diberikan adalah yang terendah dari kejadian yang berbeda, dan bahkan setelah membunuh begitu banyak musuh, Yue Zong hanya menemukan armor level 2, sedangkan untuk level 3, dia hanya punya 1. Ini adalah kedua kalinya dia mendapatkan armor level 3. Dengan tingkat seperti itu setara dengan harta karun level 4. Skill ini harus diserahkan kepada mereka yang fokus pada senjata. Yue Zong mengamati buku skill level 3, sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Bagaimanapun, Yue Zong masih memiliki banyak skill yang tidak memiliki poin untuk ditingkatkan, dan dia secara alami tidak memiliki niat untuk mempelajari skill level 3 lainnya. Setelah mengurus dua laba-laba racun bunga mutasi tipe 2 itu, laba-laba racun yang tersisa tidak berebut pergi atau runtuh, malah menjadi lebih agresif saat mereka melompat ke arah Yue Zong. Yue Zong menyaksikan aliran konstan laba-laba racun bunga mutasi yang menyerangnya dan dia berpikir, bahkan tipe 2 sudah mati. Mereka masih belum bubar, jangan bilang ada tipe 3 di dekat sini. Yue Zong menilai situasi dengan tenang saat dia menangkis serangan dari laba-laba mutasi biasa dengan mudah, dari gaya serangan tipe 2 sebelumnya. Laba-laba mutasi kuat dalam menyerang tetapi lemah dalam bertahan. Kecepatan mereka cepat, tetapi pertahanannya sangat rendah. Jika itu adalah binatang mutasi tipe 3, aku memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Yue Zong berbalik menghadap Chen Yao dan Pan Jin Yong saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Chen Yao, Pan Jin Yong, kalian kembali dulu. Aku akan masuk lebih dalam untuk melihat. Binatang mutasi tipe 3 benar-benar menakutkan, dan Yue Zong tidak memiliki kepercayaan diri untuk kemenangan mutlak. Sendirian, masih akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri, tetapi jika Chen Yao dan Pan Jin Yong dibawa, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka di sini. Yue Zong tahu bahwa dengan kecepatannya yang mendekati 18 kali lipat kecepatan manusia normal, bahkan saat menghadapi petir tipe 3 dengan kecepatan Mach 1, dia masih bisa bereaksi dan bertahan. Itulah sebabnya dia yakin akan keselamatannya. Kalau tidak, dia tidak akan memprovokasi binatang mutasi tipe 3 itu tanpa alasan. Hati-hati, Chen Yao telah tumbuh dewasa, saat dia berteriak dengan khawatir, dan berbalik bersama Pan Jin Yong untuk keluar dari hutan. Saat Chen Yao melangkah keluar, tanaman dan flora di sekitarnya berubah menjadi bilah tajam, bertindak seolah-olah mereka memiliki pikiran sendiri saat mereka mengiris laba-laba mutasi di sekelilingnya dan Pan Jin Yong. Di hutan lebat, kekuatannya bisa ditunjukkan pada 120%. Setelah memastikan bahwa Chen Yao dan Pan Jin Yong telah pergi, Yue Zong segera mengaktifkan Bone Encompassing Armor miliknya, membentuk karapas tulang putih. Menggunakan paku tulang untuk mendorong dirinya ke atas pohon, dia kemudian melanjutkan untuk mengikuti jejak laba-laba. Setelah berlari di hutan lebat sejauh 2 km, Yue Zong akhirnya mendengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dia mendarat dengan tenang di cabang pohon besar, dan melihat ke arah suara itu. Dia menemukan bahwa ada sepetak besar bunga ungu, tampak seperti lautan ungu. Di tengahnya, ada pohon yang tampaknya diukir dari batu giok ungu, dengan 7 cabang ungu, dan buah berukuran sangat kecil yang mengeluarkan aroma yang sangat aneh. Sekitar 100 meter dari buah ungu itu, ada seekor kera besar yang tingginya 4 meter, seluruhnya ditutupi bulu merah dan otot yang robek, cakarnya mencakar karena ekspresinya yang jelek karena terperangkap oleh sutra laba-laba putih. Di sisi lain jaring laba-laba itu, ada laba-laba hitam setinggi 2 meter yang memiliki kaki lebih besar dari ukuran kaki manusia. Binatang mutasi level 85,
kera ganas tipe 3. Binatang mutasi level 76, laba-laba racun bunga mutasi tipe 3. Dua binatang mutasi tipe 3. Ketika Yue Zong melihat mereka, hatinya langsung menjadi dingin, sebelum dia menoleh untuk melihat buah aneh dengan aroma itu. Bahkan pada jarak lebih dari 1000 meter, dia bisa mencium aroma buah ungu itu, dan itu mampu membuatnya gila. Setiap pukulan dari tinju kera ganas tipe 3 itu bisa langsung menghantam tank, dan kecepatannya lebih cepat dari petir, sementara itu dia bisa menahan kerusakan dari peluru 37 mm sekalipun. Kemampuan bawaannya adalah kekuatannya, yang gila. Bahkan di antara binatang mutasi tipe 3, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan, mencabik-cabik binatang lain dengan mudah. Jika dia melepaskan pukulan ke Yue Zong, bahkan jika dia bisa menangkisnya, dia akan terlempar puluhan meter, dan lukanya tidak akan ringan. Kera ganas tipe 3 yang menakutkan ini terjerat dalam jaring laba-laba putih, dan dia berjuang dengan gila-gilaan, merobek banyak lapisan sutra. Adapun laba-laba racun bunga mutasi tipe 3, ia terus menembakkan ludah demi ludah tanpa tergesa-gesa, setiap tembakan mendarat di kera ganas dan menambah kesengsaraannya. Kera ganas tipe 3 meraung 2 kali berturut-turut, sebelum jaring menyegel kepalanya, memotong napasnya selama sekitar 2 detik, sebelum ia merosot ke tanah, telah dipengaruhi oleh racun penetral dari jaring. Tepat pada saat ini, bayangan abu-abu melesat keluar dari sudut, mengincar laba-laba mutasi tipe 3. Binatang mutasi level 73, tikus abu-abu bayangan tipe 3. Yue Zong menatap lekat-lekat tikus abu-abu bayangan tipe 3, memperhatikan bahwa tingginya sekitar 2,7 meter, tubuhnya seluruhnya ditutupi baju besi abu-abu, dan cakar tajam di keempat anggota tubuhnya. Pertahanannya tampak lebih kuat daripada petir, meskipun kecepatannya lebih lambat dari petir. Meski begitu, kecepatan tikus abu-abu bayangan tipe 3 hampir mencapai batas suara, setiap gerakannya secepat angin. Ia melintasi jarak lebih dari 100 meter dalam sedetik, saat ia menerkam dengan ganas laba-laba racun bunga mutasi. Saat laba-laba mutasi tipe 3 tampaknya berada di bawah kekuasaan tikus abu-abu bayangan tipe 3, tikus itu tiba-tiba berhenti di udara, ia telah terperangkap dalam jaring sutra yang tidak terlihat. Jaring laba-laba transparan ini adalah jebakan yang dipasang oleh laba-laba mutasi tipe 3, ia tahu kemampuan bertarungnya lemah, hanya satu pukulan dari kera ganas yang bisa menghancurkannya. Namun, ia adalah pemburu yang ahli dan unggul dalam penggunaan jebakan, selama mangsa memasuki wilayahnya, bahkan binatang mutasi dengan level yang lebih tinggi akan berada di bawah kekuasaannya. Tikus abu-abu bayangan tipe 3 berjuang dengan panik, menebas dengan cakarnya yang tajam, mencabik sutra transparan yang bahkan dapat menahan peluru, dan ia jatuh dari jebakan. Tepat saat mendarat, laba-laba mutasi tipe 3 telah memuntahkan gumpalan sutra putih lengket ke arahnya, menyebabkan tikus abu-abu bayangan tipe 3 langsung terbungkus menjadi bola. Tikus abu-abu bayangan tipe 3 berjuang dengan panik, cakarnya yang tajam menebas tanpa peduli pada sutra yang mengikatnya. Laba-laba racun bunga mutasi tipe 3 terus meludahkan ludah dan sutra putihnya ke tikus abu-abu bayangan tipe 3, membatasi gerakannya setiap beberapa detik. Tikus abu-abu bayangan tipe 3 berjuang melawan ikatannya selama 5 menit penuh sebelum merosot lemah karena racunnya mulai berefek. Saat dua binatang mutasi tipe 3 terlibat dalam pertempuran, Yue Zong tanpa suara mengambil penembak jitu falconnya dan mengarahkannya ke laba-laba mutasi tipe 3. Menunggu sampai laba-laba paling tidak terduga, dia memecah kesunyian dengan melepaskan satu tembakan. Mengikuti suara tembakan yang keras, satu peluru penusuk baju besi meledak melalui mata laba-laba racun bunga mutasi tipe 3, menyebabkan lubang berdarah besar, saat darah hijau mengalir keluar ke tanah, menggerogoti bumi. Ketika laba-laba mutasi tipe 3 diserang oleh Yue Zong, ia bertahan hidup dengan daya tahannya, dan dengan cepat merangkak lebih jauh ke dalam hutan. Ia adalah tipe pemburu yang mengandalkan jebakan, dan tidak mampu berhadapan dalam pertempuran yang berlarut-larut. Laba-laba racun bunga mutasi tipe 3 memiliki kecepatan yang melebihi petir tipe 2, dan lebih cepat dari Yue Zong jika ia mengaktifkan langkah bayangannya, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah menghilang dari pandangan. Akan sangat sulit bagi Yue Zong untuk memburunya. Ada berbagai jenis binatang mutasi tipe 3, beberapa berhati-hati, yang lain agresif, dan beberapa licik. Laba-laba racun bunga mutasi tipe 3 ini termasuk tipe yang berhati-hati, dan saat ia terluka, ia akan mundur tanpa jejak. Cepat, Yue Zong menyaksikan laba-laba racun bunga mutasi tipe 3 menghilang dari pandangan dan mengerutkan kening.
Ia berpikir sejenak, sebelum menyerbu ke arah pohon seperti giok di tengah bunga-bunga ungu. Tepat saat Yue Zong mencapai jarak 100 meter dari buah ungu itu, sejumlah sutra laba-laba yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang terbang dari tanah, melilit Yue Zong. Yue Zong berjuang dengan sekuat tenaga yang 8 kali lebih kuat dari orang normal, tetapi keuletan jaring itu tampaknya bahkan lebih kuat dari baja, dan Yue Zong tidak dapat melepaskan diri dari jaring itu. Baris demi baris sutra muncul dari tanah, saat lapisan demi lapisan mulai mengunci Yue Zong. Melihat mangsanya telah memakan umpannya, laba-laba mutasi tipe 3 yang telah menghilang itu merangkak kembali hingga sekitar 200 meter dari Yue Zong, dan membuka mulutnya untuk menembakkan lebih banyak jaring ke arahnya. Ia tertipu, mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin. Ia segera melepaskan 5 bilah tulang tajam dari tubuhnya dan memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga, mencabik-cabik helai sutra itu. Ia kemudian menjulurkan tangannya dan menciptakan ledakan api iblis yang kuat ke arah ludah putih yang menghampirinya. Di bawah panas yang menyengat itu, jaring putih itu langsung terbakar, mendesis menjadi gumpalan asap sebelum menghilang. Yue Zong kemudian mengeluarkan Falcon Sniper-nya yang baru saja diisi ulang dan melompat ke kanan, membidik ke arah laba-laba mutasi tipe 3 dan menembak sekali lagi. Setelah tembakan keras yang sama, laba-laba mutasi tipe 3 menderita tembakan lagi di matanya, membutakan 3 dari mereka lagi. Peluru itu menembus tubuhnya, menyebabkan lubang besar, sementara darah hijau terus mengalir keluar dari lukanya. Dengan jentikan tangannya, Yue Zong menyimpan Falcon Sniper, dan beralih ke Stinger, melepaskan 6 tembakan susulan sementara laba-laba mutasi tipe 3 itu terhuyung kesakitan. Karena matanya telah dibutakan, laba-laba mutasi tipe 3 tidak dapat melihat apapun, tetapi ia tetap mundur. Dari 6 tembakan yang dilepaskan, hanya 2 yang mengenai, sehingga menghasilkan 2 lubang besar lainnya, dan laba-laba mutasi tipe 3 semakin berdarah. Yue Zong kembali menargetkan laba-laba mutasi tipe 3 dan menunjuk dengan tangan kanannya, saat bola api-api iblis melesat ke arah binatang itu, meledakkan lubang lain seukuran kepalan tangan di tubuhnya. Pada saat ini, setelah menderita luka-luka berturut-turut, ditambah dengan kehilangan banyak darah, kekuatan hidup laba-laba mutasi tipe 3 mulai surut, dan kecepatannya untuk mundur juga mulai melambat. Yue Zong tidak berani meremehkan laba-laba mutasi tipe 3 dan mengaktifkan api iblisnya lagi. Dalam sekejap 20 bola api muncul dari ether, meledak ke arah tubuh laba-laba mutasi tipe 3. Ledakan yang dihasilkan menghancurkan binatang itu hingga berkeping-keping. Bola besar berisi pengalaman melayang ke dalam tubuh Yue Zong, dan kotak harta karun hijau serta 100 koin korban jatuh ke tanah. Selama telah mencapai level 64, Anda telah memperoleh 2 poin atribut yang akan dialokasikan. Setelah menghabisi laba-laba mutasi tipe 3, Yue Zong menghela napas lega. Pertahanannya relatif rendah, dan kemampuan bawaannya untungnya diimbangi oleh keterampilannya. Jika melawan kera ganas tipe 3, yang tampaknya tidak memiliki titik lemah, dia akan berada dalam bahaya besar saat itu. Harta karun level 4, cincin laba-laba racun bunga. Saat dipakai, kelincahan plus 4, semangat plus 6, memiliki kemampuan untuk menghasilkan jaring. Deskripsi keterampilan, dapat menembakkan garis sutra laba-laba transparan ke sasaran, mengikis stamina sasaran setiap 10 detik, hingga stamina sasaran mencapai 1. Sutra tersebut sangat kuat dan tahan banting, menahan tekanan hingga 250 ton. Sutra tersebut dapat dirobek oleh senjata level 4 ke atas. Waktu pendinginan untuk keterampilan tersebut adalah 1 menit. Keterampilan tersebut dapat digunakan maksimal 10 kali per hari. Yue Zong mengamati cincin laba-laba racun bunga dengan saksama sebelum memakainya dengan puas, ini benar-benar harta karun level 4. Barang yang luar biasa. Dengan cincin laba-laba racun bunga, Yue Zong memiliki keterampilan tambahan yang berguna, dan ia bahkan bisa menjadi seperti Spider-Man. Sampai saat ini, ia memiliki total 9 cincin di tangannya, dan ia hanya kekurangan 1 untuk menjadi penuh. Yue Zong tidak berlama-lama di samping mayat laba-laba mutasi tipe 3, sebaliknya mendatangi tikus abu-abu bayangan tipe 3 yang telah terperangkap oleh sutra laba-laba. Dengan mata menyipit, dia mengangkat tangan kanannya, mengeluarkan total 50 spirit dan 20 stamina untuk menyulap tombak api iblis sepanjang 2 meter. Sekarang, keterampilan api iblisnya telah ditingkatkan hingga level 4, dan setiap tombak api iblis yang dia sulap dapat dengan mudah menembus kendaraan lapis baja, kekuatannya setara dengan roket kaliber sedang. Dia menusuk ke bawah dengan kuat,
dan tombak api iblis menembus sutra putih seperti pisau panas menembus mentega, sebelum terus masuk melalui tubuh tikus abu-abu bayangan tipe 3, membelahnya sampai ke kepalanya. Bola pengalaman besar lainnya masuk ke tubuhnya, dan kotak harta karun hijau juga jatuh. Yue Zong meratap, sayang sekali, tikus abu-abu bayangan tipe 3 tidak terbunuh murni oleh kemampuanku, pengalamannya benar-benar sedikit. Namun, mampu membunuh binatang mutasi tipe 3 dengan mudah masih merupakan nilai tambah di matanya. Lagi pula, setiap bagian dari binatang mutasi tipe 3 sangat berharga. Meskipun tikus abu-abu bayangan tipe 3 memiliki pertahanan yang lemah, kulitnya masih mampu menahan peluru 12,7 mm. Lebih jauh lagi, saripati darahnya, otak, darah, daging, tulang, dan bahkan uratnya semuanya adalah bahan yang berharga. Yue Zong membuka kotak harta karun hijau, dan setelah cahaya hijau cemerlang bersinar, sebuah sepeda motor muncul dari udara tipis, seluruh rangkanya berwarna hitam metalik, dengan 6 meriam terpasang di depan, memancarkan kekuatan dan kehalusan. Harta karun level 4, sepeda motor bayangan cepat. Dapat mencapai kecepatan tertinggi 700 km per jam. Dilengkapi dengan 6 meriam Sol 20 mm. Dapat menempuh jarak 300 km setiap hari, dan secara otomatis akan menghasilkan 100 butir amunisi. Dengan kekuatan yang cukup, ia dapat menempuh jarak lebih jauh. Saat ini ia memiliki 100 butir peluru di meriamnya. Sungguh moda transportasi yang luar biasa. Yue Zong menatap sepeda motor Swift Shadow ini dengan tatapan penuh semangat. Fakta bahwa sepeda motor ini dapat menempuh jarak 300 km, yang dianggap sebagai jarak yang luar biasa dalam kiamat ini, ditambah dengan kecepatannya yang gila, Yue Zong dapat dengan mudah menjelajahi tempat-tempat sesuai keinginannya. Kecepatan tercepat Type 3 Lightning adalah Mach 1, tetapi terus-menerus menggunakan kecepatan itu untuk bepergian akan menghabiskan banyak energinya, dan paling banyak dapat mempertahankan kecepatan itu sekitar 400 km, setelah itu staminanya akan terkuras. Itu tidak dapat dibandingkan dengan jet supersonik, bagaimanapun juga, itu masih daging dan darah dan bergantung pada energinya untuk bepergian. Yue Zong dengan cepat menyimpan sepeda motor Swift Shadow di dalam cincin penyimpanannya, sebelum melangkah ke Type 3 Ferocious AP. Yue Zong menatap Type 3 Ferocious AP yang terikat erat yang seukuran bungalow, dan pupil matanya menyempit, saat dia mempersiapkan diri. Api iblis di tangan kanannya menari sekali lagi. Setelah menghabiskan 60 poin spirit dan 20 poin stamina, dia mengeluarkan Devil Flame Spear sepanjang 2 meter. Dengan paksa, dia menusukkannya melalui jaring laba-laba, membidik kepala Kraganas tipe 3. Dengan suara hong, Devil Flame Spear menembus sutra laba-laba putih dan meledak di kepala Kraganas tipe 3, meledakkan luka berdarah besar. ROARRR. Kraganas yang telah terperangkap sebelumnya oleh jaring mulai merangkak berdiri, melepaskan raungan yang mengguncang bumi ke langit dalam penderitaannya. Di kepalanya, daerah di sekitar mata kanannya telah hancur berantakan, memperlihatkan lubang berdarah saat darah mengalir deras. Bahkan saat itu, ia masih mengeluarkan tekanan yang mengerikan, seolah-olah ia masih bisa mencabik-cabik apapun dengan tangannya. Tidak bagus. Binatang mutan tipe 3 ini masih belum mati. Pertahanannya terlalu gila. Yue Zong menatap Kraganas tipe 3 yang telah berdiri dan wajahnya berubah ngeri. Yue Zong segera mengeluarkan PF-98 dengan sebuah pikiran, dan dia tidak peduli lagi dengan senjata sistem saat ini. Jika dia tidak mengalahkan Kraganas tipe 3 sekarang, orang yang akan mati adalah dia. Yue Zong memiliki sedikit kepercayaan diri melawan laba-laba racun bunga mutasi tipe 3, tetapi melawan Kraganas tipe 3, dia hanya dapat menyebabkan sedikit cedera. Dia tahu dia tidak memiliki peluang melawan monster yang menakutkan ini. Sebuah roket segera melesat ke arah Kraganas tipe 3. Ia merasakan bahaya, dan dengan cepat menegangkan otot-ototnya, mengangkat cakarnya yang besar untuk menghalangi roket. Dengan ledakan besar, roket itu meledak di tangan Kraganas tipe 3, menghancurkan 3 jari dari tangannya. Pada saat yang sama, lengan kanannya terkoyak dan berdarah, tetapi tidak hancur total. Apakah ini lelucon? Bahkan daging dan darahnya dapat menahan hantaman roket. Apa-apaan ini? Yue Zong menatap Kraganas tipe 3 yang baru saja mengorbankan lengan kanannya untuk memblokir roket, dan matanya membelalak kaget. Kraganas tipe 3 itu meraung marah, saat ia berjuang dengan kuat, dan sutra laba-laba mulai robek dan terkoyak, berserakan di seluruh tanah.
Tanpa laba-laba racun bunga mutasi tipe 3 untuk terus melepaskan kemampuan bawaannya, sutra putih itu tidak memiliki cara untuk menahan kera ganas itu. Hati Yue Zong menjadi dingin, saat ia mundur ke belakang dengan eksplosif, mengeluarkan PF-98 lain dan menembakkan roket lain ke kera ganas tipe 3. Kera ganas tipe 3 segera menebas proyektil yang datang dengan cakar kanannya. Dengan suara ledakan keras, jari-jari yang tersisa di tangan kanan kera ganas tipe 3 hancur berkeping-keping. Binatang itu menjadi marah dan melompat dengan kuat, mencongkel dirinya dari jaring yang tersisa dan mengibaskannya, menembak ke arah Yue Zong seperti bola meriam. Kera ganas tipe 3 memiliki kecepatan yang melampaui Lightning saat masih menjadi binatang mutasi tipe 2, dan hanya sedikit lebih lambat dari Lightning tipe 3 beberapa derajat. Hanya dalam 2 detik, ia telah muncul di depan Yue Zong, dan mengangkat tangan kirinya yang tidak terluka, ia mengayunkannya ke bawah dengan ganas ke arah Yue Zong. Yue Zong mengaktifkan kemampuan manipulasi gravitasi pada saat pertama, dan segera sejumlah besar kekuatan menekan kera ganas tipe 3, menyebabkan tubuhnya sedikit tenggelam. Namun, pada saat berikutnya, ia mengayunkan tinjunya ke arah Yue Zong. Yue Zong tidak melewatkan satu ketukan pun dan mengeluarkan PF-98 lainnya dari cincinnya. Pada saat yang sama, lonceng spiritual perunggu bangkit dari dadanya untuk melepaskan penghalang hijau di depannya. Tinju kera ganas tipe 3 datang berayun. Seperti gunung Tai, dan saat tinju mendarat di penghalang hijau segera hancur. Lonceng spiritual perunggu juga meredup dalam kilau, jatuh ke tanah. Penghalang lonceng spiritual perunggu yang bahkan dapat menahan 2 roket telah hancur total di bawah hantaman dari kera ganas tipe 3. Meskipun penghalang hijau hancur, itu membeli waktu yang berharga bagi Yue Zong, yang memungkinkannya untuk menarik PF-98 dengan lancar dan menembakkan roket ke kepala kera ganas tipe 3. Roket itu meledak ke arah mata kanan kera ganas tipe 3 dengan ganas, meledak dengan kekuatan yang kuat, menyebabkan seluruh area mata kanan hancur berantakan, darah dan daging berceceran keluar. Pada saat yang hampir bersamaan, kera ganas mengayunkan ekornya, menyerang Yue Zong di sisi kanannya dengan ganas. Karapas tulang di sisi kanan Yue Zong langsung hancur, mengikuti suara tulang retak itu, ia terlempar ke udara menuju pohon besar, menabraknya dan ia batuk darah. Hanya dalam satu serangan, Yue Zong telah terluka parah, tubuhnya menderita tulang rusuk patah yang tak terhitung jumlahnya, organ-organ dalamnya menderita karena benturan, dan saat ia batuk, ada darah dan potongan daging yang keluar bersamanya. Mengerikan, seperti yang diharapkan, berdasarkan kekuatanku saat ini, jika aku ingin mengalahkan binatang mutasi tipe 3 puncak, ia masih di luar jangkauanku. Yue Zong menyaksikan kera ganas tipe 3 yang buta itu menggeliat di sekelilingnya dengan amarahnya, saat ia mengeluarkan penembak jitu falconnya. Yue Zong menyesuaikan bidikannya, menekan niat membunuhnya, dan membidik rongga mata kera ganas tipe 3, sebelum menarik pelatuknya. Sebuah peluru penembus baja segera menembus luka di mata kera ganas tipe 3, sebelum meledak, menyebabkan lebih banyak daging dan darah berceceran keluar. Kera ganas tipe 3 benar-benar marah dan berbalik, wajahnya seperti topeng darah dan darah yang mengerikan. Ia mulai menyerang dengan ganas ke arah dari mana tembakan itu berasal. Susunan tubuh kera ganas tipe 3 benar-benar berada di puncak rantai makanan, jauh melampaui enhancer atau evolver seperti Yue Zong, dan meskipun penglihatannya diambil, ia masih bisa mendengar, mencium dan persepsi bahayanya dan indera lainnya semuanya masih tajam. Itu juga masih menakutkan. Yue Zong memperhatikan kera ganas tipe 3 yang datang dan matanya menyipit dingin, mengeluarkan PF-98 dan menembak sekali ke binatang itu. Kera ganas tipe 3 melesat ke depan, bergerak seperti hantu sekitar 6-7 meter, dan roket itu melewati tubuhnya sebelum meledak di tanah di belakangnya. Saat itu, Yue Zong berhasil mengenai kera ganas tipe 3 karena ia terjebak oleh jaring laba-laba, dan yang kedua adalah tembakan jarak dekat. Saat jaraknya terjauhkan, binatang itu dapat dengan mudah menggunakan persepsi bahaya untuk menghindari proyektil yang datang. Yue Zong memperhatikan kera ganas tipe 3 yang marah itu tidak memperlambat serangannya dan sekali lagi, mengeluarkan tombak api iblis di tangannya. Tepat saat kera ganas tipe 3 hendak mengenai Yue Zong, tubuhnya bergetar hebat, dan ia jatuh ke tanah. Meskipun ia telah melepaskan diri dari jaring, racun yang mematikan itu belum dinetralkan. Lebih jauh lagi, ia terluka terlalu parah dan tubuhnya tidak dapat menahan efek racun itu, dan dengan demikian ia jatuh ke tanah.
Yue Zong segera memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan tombak api iblis dengan seluruh kekuatannya, menyebabkannya melesat ke arah kepala kera ganas seperti meteor. Tombak api iblis meledak saat terkena benturan, menyebabkan luka parah lainnya bagi kera ganas tipe 3. Yue Zong kemudian mengeluarkan penyengatnya dan melepaskan 6 tembakan berturut-turut ke tengkorak yang terbuka, menghancurkan otak menjadi potongan-potongan materi dan darah. Tepat saat Yue Zong menembak, dia menembakkan 6 bilah tulang tajam dari karapas tulangnya ke otak kera ganas tipe 3 dan mulai menggilingnya. Dengan serangan gabungan, otak kera ganas itu tertusuk, bagian dalamnya berubah menjadi bubur, dan ia jatuh ke lantai tak bernyawa. Sebuah bola pengalaman besar melayang ke tubuh Yue Zong. Pada saat yang sama, kotak harta karun biru dan 500 koin penyintas meledak keluar. Selamat telah mencapai level 65, dan mendapatkan 2 poin atribut yang akan dialokasikan. Selamat telah mencapai level 66, dan mendapatkan 2 poin atribut yang akan dialokasikan. Dengan jumlah pengalaman yang sangat besar itu, Yue Zong telah naik 2 level sekaligus. Kekuatan kera ganas tipe 3 tidak main-main, dan terlebih lagi, menambahkan 2 pembunuhan Yue Zong sebelumnya, itu membantu mendorong peningkatannya. Kotak harta karun biru. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Yue Zong melihat kotak harta karun biru dan matanya berbinar, melanjutkan untuk membukanya. Harta karun level 6, diagram konverter energi nukleus. Sebuah item yang dapat membuat mesin untuk menarik energi dari nukleus. Siapapun yang memiliki diagram ini akan mengerti cara membuat mesin untuk memanfaatkan energi itu. Saat dia memegang cetak biru, pengetahuan tentang metode untuk membangun, bahan, dan cara memanfaatkan mesin mulai memasuki otaknya, memberinya informasi yang diperlukan dalam hitungan detik. Ini barang bagus. Yue Zong memegang cetak biru itu saat hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia dapat merakit mesin tersebut, tingkat inti atom terendah akan menambah 00 derajat pembangkitan daya. Inti atom tipe 2 dapat menghasilkan daya sebesar 500 derajat per hari. Inti atom tipe 3 akan menghasilkan daya sebesar 2500 derajat per hari. Lebih jauh lagi, tidak ada batasan untuk konversi. Selama inti atom dan mesin tersebut tidak hancur, ia selalu dapat menghasilkan daya sebesar itu. Itu seperti energi surya, bersih dan efisien. Lebih jauh lagi, setelah mesin tersebut dirakit, ia dapat digunakan di berbagai tempat. Sepeda motor Swift Shadow milik Yue Zong dapat diisi daya dengannya, dan ia dapat menjadi sumber amunisi untuk senjata berbasis energi. Tentu saja, senjata berbasis energi tersebut juga memerlukan cetak biru dan diagram yang diperlukan untuk dapat digunakan. Bagaimanapun, dengan diagram konverter energi inti atom ini, setelah ia merakit mesin yang sebenarnya, ia akan memperoleh keuntungan yang luar biasa dalam hal energi. Sayang sekali, saya tidak memiliki pabrik maupun tenaga kerja untuk instrumen pemrosesan atau presisi. Jika kita berada di Modu atau Jiangnan, itu akan lebih baik. Setelah menenangkan dirinya, dia melihat cetak biru di tangannya dan mendesah. Kota Guining tidak memiliki pabrik pengolahan, meskipun jumlah pekerja terampil dari Nanning cukup baik. Namun, untuk menemukan pabrik-pabrik yang dibutuhkan untuk bahan dan suku cadang perakitan, zona ekonomi Delta Sungai Mutiara, Modu, Xijing, dan daerah Tianjing memiliki kemungkinan lebih besar. Guangxi sedikit terbelakang dalam hal teknologi dibandingkan dengan wilayah Tiongkok lainnya, dan tidak dapat dibandingkan dengan daerah pesisir yang maju tersebut. Yue Zong menyimpan diagram berharga itu ke dalam cincin penyimpanannya, menggali esensi darah tipe 3 dari ketiga binatang itu, sebelum berjalan ke buah seperti giok ungu.